Halo semua. Sambil nunggu tamu kita, mungkin ini adalah pertama kali pop up media untuk membuat Pop Talks IG Live di masa yang seperti ini, di masa yang COVID ini. Pertama-tama kesempatan juga buat gue pribadi buat ngucapin ke semuanya, thank you for following us gitu ya, thank you for keeping us the spirit alive gitu, buat kita tetap jalan terus, dan kondisi kita juga kondisinya memang mau bantu dan kita mau berpartisipasi apapun yang kita bisa lakukan di saat-saat yang seperti ini. So kita mau ngobrol-ngobrol santai sih sebenarnya sama Rico ya. Rico kebetulan gue pribadi, sebenarnya sebelumnya kenalin gue dulu, gue Fadli Wardana dari Pop Up Media. Saya bersama tim kita tuh menggerakkan sebuah pergerakan scene skena lah ya, untuk teman-teman semua supaya bisa tetap berkembang, tetap berkreatif, dan tetap berproduktif. Sebelum masa era COVID ini memang kita bawaannya hanya untuk membantu dan juga mensupport dari segala macam activity yang kita bisa coba bantu ya, di segala macam bentuk produktivitas kalian, di output kalian. Bisa dibilang kita ngelihatnya untuk menjadi semacam marketing tim untuk teman-teman brand di Indonesia gitu ya. Jadi kita fokus cuma di brand lokal, and then kita juga mau melihat perkembangannya industri ini atau komunitas ini atau teman-teman ini. Kita pengennya juga kebantu oleh kita gitu. Rico udah ada, kita langsung aja hajar. Wih, Rico. what's up Fadli? Gila. Tolong lihat anting. Apa tuh? Anjing. Gila. Gue beneran nih, anting gue ini perdana nih. Serius, gara-gara Rodman ya. Ya iseng aja. Lu selalu Kobe. Kenapa tiba-tiba ini? Oh, gara-gara itu. Gara-gara Last Dance ya. Sebenarnya lebih karena stres corona, gue di rumah mulu kali ya. Jadi Parah, men. explore aja apa yang bisa gue gayain aja. Wih, itu ada Anthony negor tadi. Anthony. Mana? Ada Anthony tadi ya? Coba gue scroll. Oh iya benar. Anthony. Hai. Gimana Kebetulan- Isis? Kebetulan Anthony ini pencipta 3 second. Bangke. Fat, coba Oi. ceritain lagi dong ke teman-teman gue nih. Apa tuh? Si pop up media nih backgroundnya gimana sebenarnya? Nah, nih lu emang canggih banget lu udah kayak gini-ginian. Nah, Oke, bisa. bisa banget emang. Jadi pertama-tama gue mau ngucapin banget terima kasih banyak buat Rico. Rico, I know him since the beginning ya kita ya. Since the Iya, beginning, pasti. Gue tahu dia dari since the beginning. Memang orangnya nggak bisa diem ya, gila, produktif terus gitu. Yeah. Jadi dan gue juga seneng banget sih bisa punya teman kayak lo yang bener-bener ngeliatnya dari from nothing we go to ini gitu kan, and then you help the community dan segala macam. Thank you. So really big appreciation from me to you, Rico. Dulu Rico terkenalnya Spin Boy. Yoi. Gitu. Nah, kalau balik Oke. ke pop up sih, kalau balik ke pop up ya, sebenarnya pop up itu kita bisa dibilang pergerakannya seperti media, tetapi sebenarnya secara konten aja kita bentuknya, kita bikin kayak media-media lah gitu ya, kayak yang zaman sekarang gitu ceritanya sih. Tapi sebenarnya kita mau fokusnya itu peliputan atau mengangkat sebuah story dari beberapa brand-brand di Indonesia, itu untuk diangkat dan lebih dikenal lagi di halayak gitu ya, di anak-anak gitu, di anak-anak lah kita ngomongnya.
Nah, Siap. ini memang kita ngelihat juga sangat pesat banget perkembangannya dan kita, gua ngerasa kayak dulu udahlah mau bikin lagi udah kalah sama Urban, gitu. Jadi kalau bikin udah mau bikin Iya. baru, bikin label sendiri, kayaknya bikin brand sendiri, udahlah mendingan kita menjadi teman mereka ini yang kita bisa bantu mereka yang baru-baru nih, yang teman-teman yang baru mau bikin, terus habis itu kita bantu bikinin materi-materi promonya dan segala macam, terus kita Ya. angkat cerita dia juga gitu kan. Pasti, Lo pasti, apa pasti. sih lo apa sih bikin kayak gini, kenapa story lo apa gitu kan, jadi kita Ya. mau memperkenalkan lah, intinya begitu ya. Oke, mudah-mudahan Kurang bisa jadi alternatif buat teman-teman ya. Yes, gue pengen banget, gue Nah, pengen banget. nih gue mau nyapa dulu nih, Fa, teman-teman gue yang pada nonton nih ada Mohan Tech Insomnia lagi nonton. Wah, siap. Ada Alip John, ada Hersven, artisan Yeay. bahaya. Siap, Ada siap. podcaster Bobby Mandela, Nama. ada Rio Wicaksono juga dari podcast BKR. Nah, ini pada penasaran nih mungkin nih. Mudah-mudahan sih si pop-up ini bisa, kita sih senang sebenarnya si industri clothing, industri macam-macam nih kalau memang banyak media yang bisa bisa expose teman-teman sih. Karena gue percaya semakin banyak wadah yang ada, teman-teman bisa punya banyak alternatif buat explore skill-nya dia sih, gitu. Ya, setuju banget. Kita juga, gue sendiri kan basically-nya sebenarnya belajarnya dari ilmu advertising ya, gitu. Jadi dari ilmu gue professionally bekerja di dunia advertising secara keseluruhan tuh total hampir 16 tahunan sekarang, udah hampir 16 tahunan. Terus kayak semakin lama gue lihat itu dari awal gue berdiri, ya karena kita basicnya memang anak komunitas nih bisa dibilang Rick ya. Gue malu tuh memang we start from there gitu kan, we start from scratch, which is kita waktu itu mulainya di spesifik cabang olahraga gitu ya, basket gitu ya. Cuman dari basket. Perkembangannya memang kita lihat akhirnya kita belajar untuk berkomunitas, kita belajar untuk what's in it for them, what's it they can give dari versi mereka gitu kan. Ya. And then gue ngeliatnya, yaudah deh, yuk kayaknya gue mau join banget nih kayak gini, kita majuin lagi yuk, kita bikin yuk. Nah, gue ajak teman-teman sih, intinya gitu. Jadi gue ajak teman-teman, ada Avan, Mas Avan tuh di pop-up, ada Mas Odek juga, terus ada Mas Bima tuh katanya terkenal banget sih. Mas Bima tuh katanya terkenal banget, dia anak Gardu House gitu. Jadi dia anak Gardu House, terus dia juga akhirnya ikutan gitu. Terus juga ada Mas Ipang, ada Bu Desi tuh tim gue dari dulu zaman gue kerja di kantoran gitulah. Ya intinya sih memang baru nggak taunya Desi bininya Erik ya. Yoi. Ya Erik, wah nih lu tahu ya. Ada Doci Piwi Gaskin join. Wih. Selamat malam kakak-kakak. Oke. Ini pada banyak yang nyimak nih, boleh juga nih. Pokoknya nanti ada giveaway ya dari cap gajah duduk sarung. Kalau lo gila. Kalau lu pada sholat raweh, ntar gue kasih deh. Kebetulan Tech Insomnia baru ngeluarin sarung tuh, Fat. Jadi si Tech Insomnia salah satu brand yang menurut gue itemnya selalu unik sih. Oh iya? Dia dari pisau lipat ngeluarin. Gokil. Sarung cuy, sarung. Terakhir banget ini topi gue dia nih. Topi gue dia nih. Oh iya. Tech Insomnia gitu. Ini topi lo nih. Wah, yo. Oh itu kayaknya kode biar dikirim lagi kayaknya. Jangan di sini, Rick. Kan oh, kita udah WA-an. Siap. Pat, oke Pat, kita mau bahas apa nih? Malam ini topik seru apa nih yang mau dibahas nih? Wah, gua tuh gila ya nih, COVID nih emang work from home nih. Aduh, banyak banget yang pengen diobrolin, banyak banget yang pengen dimintain gitu kan. Cuman kita satu-satu kali ya, satu-satu dulu. Kita bikin ini coba menarik lah ya. Menurut pasti gua menarik, tenang. Sedap. Menurut gua Let's Dance tuh mengisi banget sih. Membantu untuk mengisi banget sih. Gitu kan, kayak banyak apa? Tapi lo termasuk yang menikmati link bocorannya nggak? Enggak, gue ngikutin ininya. Tapi lo tahu ada link bocorannya sangat menyebar kan? Parah, gue gatal gila. Ini samping gue udah kayak pengen pengen gue download aja. Itu tolong si Odek, maksudnya apa ya daun-daun begitu ya? Tolong jangan memancing di air crew. Itu daun apa itu?
Itu Mana, dia mana? komen Odek daun Oh, merah, daun merah. api. Api. Ya, Gue pikir kan gue juga suka bercocok tanam gitu, Fat. Gua pikir apakah bonsai apa gitu, gue tanya-tanya. Dia memang kita rekrut untuk khusus ilmu pertanian sih. Karena Botani ya. Botani. Yang tanaman-tanaman gitu diraciknya keluarnya ajaib semua sama dia. Terus balik Last Dance dong. Gimana? Apa nih yang mau kita diskusi ini? Last Dance tuh menurut gua kayak agak nyebrang, cuman gua otaknya emang agak nyebar gitu sih, kayak lu kalau gak usah anak basket sih menurutnya ya, maksud gua untuk nonton terus aja tuh kayak banyak story-nya sih, how to survive in those business gitu kan. Betul. Banyak juga story how to beat anything that you facing in this life gitu kan. Betul. Banyak banget lessonnya, jadi nggak, menurut gue sih universally nggak harus di anak basket gitu, banyak banget yang bisa kita pelajarin gitu. Maksudnya basket is about games of organization kan, how to make everything as a team gitu kan, how to achieve something as a team gitu. Jadi kalau misalnya mau dikaitin sama COVID ya udah, emang kita harus perang, kita harus berjuangnya emang nurut, harus semua jadi satu suara gitu kali ya. Kalau ngeliat dari Chicago Bulls gitu kan, wah gila lo, dari awalnya berantem apa segala macam, tiba-tiba set along the way nggak cuma satu orang gitu ya. Ini gue baru nonton sampai situ ya, gue nggak tahu yang lainnya ceritanya apa. Sampai 34 berarti. Yang terakhir kan episode 34 ya. Iya. Jadi kan dia lagi ke situ tuh kan. Jadi betul. Historinya gitu kalau udah menuju sana. Jadi kayak mau nyambungin COVID sih pelajarannya baik banget, maksudnya. Ya gue ngeliat lah ya, kita kayak gini gitu ya, kemana-mana ada yang didomplengin politik, ada yang didomplengin kampanye, ada yang didomplengin berita bohong, ada yang konspirasi. Sasa aja sih. Sasa aja, nyatu aja yang penting. Nyatu aja dulu lah. Kalau gue kemarin gue discuss sama temen gue si Gofar. Nah, iya. Gue sebenarnya ada dua tipe orang menyikapi COVID nih, Fat. Oke. Orang akan sibuk dengan kapan beresnya nih, nggak salah. Kapan beresnya, sama terus orang sibuk dengan konspirasi. Tapi gue sama Gofar sepakat, gue memilih udah deh cuy, anggap aja virus ini bertahun-tahun, amit-amit ya. Iya. Lo gimana caranya survive? Gue memilih kayak gitu. Jadi mindset gue jujur, ini kayaknya at least setahun deh. Jadi gue secara mindset gue, secara bisnis si Urban ya, gue harus siap skenario terburuk. Karena gini, kalau lo once lo percaya konspirasi, menurut gue, fokus lo ke situ. Untuk tahu nggak apa-apa, tapi kalau lu kulik lebih dalam yang udah sih konspirasi, UFO, apapun itu, lu stres cuy, jadi gue pun termasuk nonton juga kalau teman ada yang kasih link ekonnya. Kok ada yang bahas YouTube. Tuh nanya tuh, bahas konspirasi tipis lah, gitu. Udah kayak ini aja. Ya sebenarnya ya itu dia, sah-sah aja. Kalau lu suka konspirasi sah-sah aja. Cuma gue sebagai kecil-kecilan yang punya usaha kecil-kecilan lah. Kalau kita terpaku sama mindset. Sekarang gini, konspirasi paling besar adalah ini dari keluarganya Rockefeller atau Bill Gates lah, misalnya. Kalau lu fokus ke situ, lu akan apa nih yang dilakuin sama Bill Gates? Apakah virusnya ditemuin apa? Gak bisa. Lu nanti energi lu habis ke situ. Kalau gue better anggaplah ini virus alami. Lo sampai Desember 2020 mau ngapain nih? Lo harus punya planning ya. Ini ada sosial media masih bisa jalan, masih bisa banyak pergerakan yang bisa kita lakuin. Better fokus ke situ. Ya. Menurut gue ya. Gue gue memang kalau gue ngikutin sih konspirasi itu apa segala. Karena menurut gue penting lo untuk tetap open mind dalam keadaan apapun. Betul. So you can stay sanity gitu ya, maksudnya lo bisa agak inilah ya, daripada stres sendiri nggak ada jawabannya, kayak nyoba ini. Tapi yang paling penting sekarang itu adalah menurut gue bukan itunya sih, tapi lebih ke masalah let's say emang ada konspirasi apa segala macam gitu loh. Tapi
as a human gitu lu mau ngapain sih? Lu mau ikutan, lu mau ini apa? Maksudnya as a human survival mode kita itu adalah yang pertama yang harus dilakukan as a human gitu kan. Survival mode tuh pasti harus Betul. kita harus ini duluan gitu loh. Ketimbang lu mikirin yang oke, maksudnya lu mikirin boleh, lu bahas boleh gitu. Itu kayak apa ya? Kayak temen lo tuh siapa Dokter Tirta tuh dia kan bilangnya dia bilangnya kan lu kalau konspirasi tuh lu buat sambil ngopi ngobrolnya, tapi lu jangan lo dalemin akhirnya lo kayak membiaskan lo terus akhirnya membiaskan untuk apa yang lo hadepin bahwa COVID itu kan ya kata dia kan kalau menurut dia ya gue nggak tahu kemarin gue bisa nonton dia bilang tuh ya COVID tuh beneran ada jadi orang ada yang ngebahas konspirasi itu sampai nggak percaya COVID ada gitu jadi kayak bohongan gitu maksud gue men ada yang meninggal juga sih ada korbannya gitu kan lo nggak mungkin itu bohong gitu jadi dan dokter Tita menurut gue cukup valid kalau dia ngebahas betul karena dia dokter ya jadi dia tahu bener-bener ini virus dari mikro apa tuh sebutannya gue lupa bahasa dokter jadi pokoknya ada kuman apa bakteri itulah gitu nah itu jadi itu memang ada jadi itu bukan bohongan jadi maksud gue ya boleh aja lo bahas konspirasi cuman at least selama lo bahas kayak gitu ya time is running out gitu ya terus lo nggak ngapa-ngapain and then kalau everyone is suffering gitu betul gue menyapa dulu nih Wega nih WhatsApp ini Wega dulu Streetball Jogja bukan ya? Wega Bayu. Odek namatin Pornhub. Kebetulan Pornhub menurut gue nggak bisa tamat, Dek. Jadi, betul. Jadi tuh tiap 2 hari sekali ada model baru. Gitu. Nanti Pornhub. Kita kirimin ring ya Pornhub. Pornhub adalah fasilitas COVID. Lo harus bisa manfaatin work from home dengan Pornhub. Tapi link porno favorit gue UGIS. Itu gue belum pernah nyoba. Oh, itu lebih sabi ceweknya. Ini gue budaya luar negeri. Ini di sebelah gue ada bini gue loh. Halo ibu. Wah, ada Ardi. Oh ini gara-gara si Odek DJ di DJ semua di sini tuh. Ada Ardi. Ada Rio. Tapi gini sih, balik lagi ya, Fad ya ke topik situasi sekarang gue bukan so kritis sih. Tapi buat gue menarik bahwa negara-negara maju itu ternyata susah diatur juga, cuy. Ini gue boleh ngerokok kan di sini gitu? Boleh ngerokok dong, boleh ngerokok. Terus. Susah diatur juga. Kebukti di Amerika, di Eropa tuh warganya nggak bisa. Jadi boleh lo maju dari segi negara, dari sisi ekonomi dan weapons ya, dari senjata. Ya. Cuma negara maju itu ternyata kalau gue lihat, lo kalau dihadapkan situasi wabah kayak gini mereka nggak siap juga cuy. Nah itu menarik. Justru gue prefer ngebahas teori yang apa yang terjadi di saat negara-negara itu lolos dari virus ini. Anjing. Berat gak tuh? Jadi kalau menurut gue, ya contoh Amerika deh. Menurut gue Amerika semi chaos. Udah presidennya begitu ya kan tuh, modelnya Johnny Andrean tuh rambutnya. Terbang mulu jadi udah presidennya gayanya rockstar warganya lagi susah diatur tuh menurut gue sih Amerika agak serem sih gue ngeliat apalagi dia mau maksain liga profesional itu berjalan 1 Juni ya. Itu tadi terakhir NBA sepertinya akan dilakukan di Disneyland gitu. Nah ya gue sih sebagai orang awam yang gak ngerti apa anjing ini mah dipaksain nih lo kayak takut krisis digas aja terus tuh gue nggak kebayang tuh pada sakitnya kayak gimana nanti tuh gitu. Itu menarik banget sih pembahasan lo tuh sebenarnya jadi kayak gue ya gue tuh memang ngelihatnya di saat kayak gini tuh emang sifat naturally manusia tuh memang terkuak semua sih dari beberapa gue agak gue kalau negara-negara tuh memang ya beda-beda ya culture-nya ya gitu ya udah pasti apalagi Amerika dengan presiden yang begitu segala macam. I don't have anything against Trump, tapi menurut gue he's controversial enough to be a president sih gitu. Gue dengan pemikirannya dia, polanya dia. Tapi menurut gue kayak ini menunjukkan seberapa kita rapuhnya sih sebagai manusia gitu. Maksud gue di sini malah kita tuh harusnya bisa ngambil sisi positif yang banyak dan melakukan ke satu arah yang bersamaan bagaimana kita supaya bisa survive di alam yang seperti ini atau keadaan seperti ini. Cuman ya itulah yang tadi gue bilang gitu. Manusia itu kan beda-beda, karakternya macem-macem.
ada yang mencari kesempatan segala macam, ada yang dibikin jadi itunya lah gitu. Dan cuman Ya. ada segelintir orang yang merasa bahwa ini sebenarnya saatnya kita untuk movement. Ini saatnya kita untuk menyatu bersama yang lain, melawan ini dan kembali menjadi survive gitu. Dan pastinya kalau gua rasa dengan kita keep trying terus, kita terus ikutan berusaha terus, cari cara deh gimana cara itu segala macam. Somehow along the way we're gonna find the new normal. Ya. Karena kita nyoba terus, pasti percoba ya kayak nembak aja gitu, nembak gitu kan, tiba-tiba Pasti ada yang berhasil. Nah, gitu loh. Jadi Ya. itu ini gue bukan jualan ya, tapi akhirnya gue ngasih tau ke anak-anak ini kita harus Jualan juga, gini Papi desainnya. jualan kan akun loh. Harus jualan dong. Iya. Jadi maksudnya gue langsung bilang sama anak, yuk kita ke situ yuk, angle yuk, kita rangkul semuanya, kita berusaha untuk mencoba semua tenang gitu, kita coba bikin sesuatu yang tetap ya kecil-kecilan tapi tetap running lah, apapun Betul. gitu loh, apapun itu. Betul, Jadi betul. dan mungkin nggak berhasil, gue nggak bilang itu akan berhasil, tapi spiritnya kita harus tetap coba, harus tetap nyoba Betul. terus Setuju. aja, daripada lu stres Setuju. dalam keadaan seperti ini dan fokus konspirasi apa segala macam gitu, Nggak ada habisnya Jadi, ya. nggak ada habisnya. Gue ngebaca gue kemana-mana pikirannya kan, mikirin wah konspirasi apa sih, ada apa sih segala macam gitu. Menurut gue yang paling logik ya apa ya udahlah entar aja tuh, panjang tuh konspirasi. Iya. Gak usah lah gitu. Gitu. Nah, Kalau gue sekarang- gitu ya Rick ya. Sabi. Nah sekarang gue ini kan yang nonton juga kebanyakan anak-anak di circle kita lah. Betul. Nah gue yakin tuh mungkin perlu lo jelasin sekali lagi kayak, oke, bedanya apa sih yang mungkin yang signifikan si pop-up ini dengan yang lain? Ya. Istilahnya restoran nih, apa nih yang lo tawarin nih? Menunya yang membedakan dengan restoran sebelah, istilahnya gitu. Istilahnya. Oke. Kita ambil contoh tuh. Ini Padang gantian kan? gue yang nanya-nanya lo ya. Gue malah butuh Rick. Gitu. Gue malah butuh. Siap. Sabi. Biar Nanti abis ini lo gue tanya. Siap. Oke. Anggaplah restoran ini kita restoran Padang ya. Padang kan banyak banget ya. Betul. Gitu kan. Padang tuh apa sih yang pasti? Gitu kan? Rendang, ya. Nah, gitu kan? Ayam gulai gitu kan? Paru, kerupuk. Tapi along the way ada aja yang tiba-tiba sate Padangnya dia beda nih. Terus ada juga yang tiba-tiba ya nyediain soto Padang, ada yang enggak gitu. Kenapa? Wah, ini dia ngomongnya jadi makanan ya, habis buka soalnya. Jadi maksud gue tidak bisa bilang membedakan dan gue meletakkan menjadi sebuah perbedaan tersendiri antara dengan yang lain, karena gue believe spiritnya memang kayak pop-up itu memang harus banyak gitu, harus banyak karena Apanya banyak yang orang. banyak? Kayak kita tuh memang harus banyak sih gitu, kayak kita tuh memang harus banyak untuk bisa ngebantuin gitu kan. Jadi menurut gua spesialnya kita adalah memang kalau di kita lebih ke mungkin yang membedakan adalah cara kita membantu mereka kali ya. Karena kalau di kita itu cara membantu mereka itu kita benar-benar ngangkat mereka secara historical, story, value, production wise segala macam gitu kita pretelin gitu loh. Sambil kita bantu mereka juga untuk berjualan di kita intinya gitu kan. So some kind like a e-commerce tapi with the value on the spirit of movement empowerment gitu loh. Jadi memang kita ngangkat mereka itu bukan hanya untuk jualan di kita doang dan kita mau bisnis doang, enggak, kita nggak kayak gitu. Bisnis is a bumbu aja gitu ya. Cuman I really believe dan untungnya tim gue semua punya pemikiran yang sama bahwa ini adalah empowerment, ini kita harus bantu mereka along the way, mudah-mudahan banyak yang akan bantuin dan supaya kita tetap terus jalan dan akhirnya tetap bergulir nih lingkarannya dan rodanya gitu. Intinya sih gitu ya kalau mau tahu pop-up. Jadi apa yang bikin beda? Ya gue mau jualin lo, bukan gue jualin gue. Intinya gitu kan. Oke. Berarti kalau misalnya gue samain dengan platform yang di luar, yang mirip dengan kalian apa tuh? Apakah kompleks? Apakah Hypebeast? Apa High Snoop? Apa? Ada nggak? Atau ya kita beda sih dari yang lain? Iya. Ada Gue kalau kan dari kemarin tuh banyak tuh yang nanya kayak gitu tuh. Berarti lo kompleks ya? Soalnya iya gitu. Enggak, soalnya gini, soalnya gue first impression di saat lihat page lo itu art banget.
Ya, ya, ya. Art banget. Nah, itu kan berarti ya karena tim lo banyak orang art mungkin ya. Cuma kan berarti di saat mau masuk ke scoop clothing, di saat mau masuk ke sport gitu, itu mungkin akan berbeda tuh touch-nya. Gitu sih. Tapi kan kalian karena memang baru, gue cukup excited sih sama apa yang kalian mau lakukan ke depannya sih. Sebenarnya gitu. Iya, iya. Kalau gue, thank you banget tuh, output lo ini banget tuh, point of view lo ini banget, valid banget. Jadi menurut gue, kita believe there is no best way to introduce us in satu angle gitu, nggak ada. Karena di industri kita, di skena kita ini, komunitas kita ini sangat beragam gitu. Outputnya memang kalau ditanya sekarang kelihatannya art banget, street banget segala macem. Kita mau ngenalin jati diri kita aja sih untuk kita tuh juga suka ya begini-beginian. Kita anaknya agak beginian juga. Tapi bukan berarti yang masuk ke kita juga emang melulu tentang street graffiti dan segala macam gitu, enggak juga. Kayak misalnya kemarin contohnya ada kita ngangkat Toys itu, Museum of Toys itu gila, kita nggak nyangka banget reaksi Om Win. Wah gitu Om Win. Gue mau collab sama dia juga nih, si Urban. Iya, gue denger dia ngomong sama kita, gue sama ini mau jalan tuh sama Rico, udah deh, kalau Rico is the best player, bisa aja nih, kayaknya gue tambahin nih, gue kirim 12 lusin kayaknya nih. Ih gila, tim gue tuh punya anak minimal 2 semua. Iya. Gitu Rick. Jadi gue bisa bilang bahwa kita serahkan sih interpretasinya ke teman-teman untuk ngeliat pop-up itu seperti apa. Tapi memang misi kita yang utama adalah we gonna help you guys all the way. We trying to help you guys all the way, and we need you also to support us. Pasti. Karena kita intinya arahnya ke sana sih kalau gue ya, pop-up itu. Jadi kalau gue boleh kasih masukan sih nih. Boleh banget. Gila, gue kemarin sempat komen-komen aja sih sama Aditnya Jakarta Sneakers Day. Oh iya. Dia head PR lah, Aditology. Pokoknya orang Indonesia yang dikirim ketemu Virgil Abloh di Singapura itu doi. Yo, itu gokil. Gua sama dia sepakat gini. Dan ini gua harap bisa menjadi mungkin ya bisa menjadi karakter di pop-up karena ada lu dan teman-teman. Jadi gini, menurut gue beberapa platform di Indonesia sekarang yang karakter mirip-mirip kalian itu feel roots-nya agak kurang. Contoh. Gue sama Adit ada isu ini, which is gue sepakat sama dia ya. Dit, gue sih jujur, menurut gue orang yang belakangan suka Air Jordan nih, Jordan Head, tapi lo nggak nonton Les Dance, buat gue lo cupu. Dan itu banyak. Tapi nggak ada yang ngangkat itu platform. Tapi gue berani komen di Instagramnya apa gue komen, ini lo harus nonton nih, ini lo ibarat fardu ain lah. Lo pamer sepatu Jordan 1 Union, Jordan 1 Sutter backboard tuh yang harga di atas 10 juta. Wih gila lo, pokoknya Jordan Head deh. Kenapa ada Les Dance lo nggak nonton? Poser nggak apa-apa. Poser itu dalam sebuah industri perlu, tapi kalau lo beneran bodo amat sama yang lo sukai selama ini, menurut gue aneh. Nah, tugasnya si platform ini kan harusnya menggiring mereka supaya dapat knowledge lebih lah, gitu. Betul. Kayak contoh yang Urban lakuin di YouTube kita kan, kita juga dengan cara kita ya, kita juga pelan-pelan drop knowledge lah. Sebenarnya itu kayak gini gitu. Ya lu suka banget Supreme dari atas sampai bawah, lu tahu nggak itu brand skate? Suka nggak suka lu? Ya tapi gue punya duit, betul, hak lo. Tapi di saat lo udah duduk sama kita para pelaku, sama yang punya platform, boleh juga dong, karena kita kayak punya tanggung jawab juga kasih knowledge itu ke halayak. Menurut gue. Nah, itu balik lagi. Jadi
kalau menurut gue pop up mungkin bisa sedikit lebih vokal tuh, Van. Betul. Jadi Kedepannya. gue thank you banget lo ngangkat kayak ginian tuh. Jadi sebelum kita buka ini gitu ya, kita tuh ngelakuin riset lah. Oke. Nah, gitu, riset lah kok. Nah, dari riset itu memang menyatakan bahwa di komunitas ini kebanyakan itu the millennials, the late millennials ya, itu very vocal, performance-nya tuh tinggi banget, vokal banget gitu loh mereka itu. Nah, jadi pada saat mereka cek kayak gitu, terus kita ngobrol sama mereka, kan gue ada sifatnya kan juga ngobrol, kita undang-undangin, kita ngobrol. Lu waktu itu gue mau undang, katanya lu nggak bisa. Gila, belagu banget. Iya, waktunya nggak ketemu, sorry. Nah sekarang nih. Jadi waktu itu kita udah ngobrol sama mereka, dan mereka setelah kita cek, yes, true, tadi kayak ada yang komen itu, konspirasi tipis lah gitu ya. Sama sih kalau gue ngeliat, malah waktu itu kalau gue ngobrol sama mereka, iya mereka masih tipis memang untuk knowledge tentang roots-nya gitu kan. Tapi mereka vokal, mereka existence banget, mereka emang ini banget gitu. Di on point banget posisinya mereka untuk tampil di era sekarang gitu. Sayangnya memang dari angle itunya memang belum. Nah, makanya di kita waktu itu kita mikirnya ada dua kreatif gua, ada tim gua ini si Mas Odek tuh yang komen mulu, temennya banyak banget tuh pada ini semua, sama Mas Afan gitu ya. Nah, itu adalah mereka waktu itu kita discuss adalah kita kalau nggambarin sesuatu, make the infotainment-nya tuh useful dong buat mereka ya. Mau nggak kita kayak gitu? Terus gue bilang, oke, gue juga ngeliatnya pas kemarin kita research, ada yang masih tipis-tipis gitu ya. Maksudnya kalau kita jadi semacam source untuk knowledge-nya mereka, it's a great value juga gitu. So they know what they come from tentang dari semua yang dia pakai atau yang dia sukai gitu kan gitu. Nah, jadi contoh pertamanya itu ada di konten kita bikin yang namanya vandalis legal gitu kan. Kita bikin video gitu, namanya judulnya vandalis legal. Di situ kita nyeritain bagaimana di Jakarta ataupun di Indonesia pergerakan dari dunia graffiti awalnya gitu. Jadi menurut gua anak graffiti kan sekarang tuh macem-macem ya, sampai ada acara banyak banget tuh di kota-kota gitu kan, kayak langsung gitu dia sampai sediain space untuk graffiti gitu kan. Terus ada space untuk BMX-nya gitu, ada space untuk skate-nya gitu. Tapi do everyone knows where this come from gitu kan? Gue sempet ngeliatnya kayak gitu. Terus and then ya udah kita akhirnya bikin and then ya komennya tuh kalau nanti lo waktu lo lihat di video itu, lo lihat komen, gue nggak salah video jelek gitu, lo pasti udah tahu sejarah-sejarahnya mungkin gitu ya. Cuman kalau lihat komen-komennya, memang semuanya banyak yang haus tentang roots knowledge gitu. Pasti. Jadi ada yang bilang memang oke, ini kok kayak ini ya, gue akhirnya tahu banget nih, belajar banget sekarang gitu ya. Terus ada yang stated juga gitu bahwa oke, info lo valid gitu. Jadi dia menjustify bahwa ya ini info lo valid nih, lo lo komentar dengan orang yang tepat, lo diskusi dengan orang yang tepat, dan memang gue juga sempat berkaca sama dia gitu. Terus banyak orang yang jadinya menginspire, kayak misalnya jadi ke flashback gitu. This is why gue nyoba graffiti ya, gara-gara orang-orang mereka ini yang ada di video ini gitu loh. Nah itu kita ngeliatnya juga, nah itu emang tujuan kita begitu gitu. Jadi the first graffiti event yang ada di museum itu kita ngeliatnya memang oke, ini waktu itu kita bikin acara di Garduas tuh, bikin acara street dealing ya. Itu tiba-tiba ada orang datang tuh ke kita. Gitu. Oh, emang itu acara terbesar memang. Ya gitu, kita kerja sama mereka. Kita kerja sama mereka, kita masuk, dan kita bikin booth gitu, kita evaluasiin lah gitu ya. Maksudnya kita bikin collage gitu. Yang di samping Sensi. Betul, yang di samping Sensi gitu kan. Yeah. Terus ada yang datang ke kita terus bilang ini maksudnya kalau komentar di, ya lu tau lah ya, maksudnya kalau komentar di YouTube segala macam, oke, kita bisa thanks banget segala macam komentarnya, we appreciate banget. Tapi kalau orang yang tiba-tiba lagi kita bikin event tiba-tiba datangin kita, gue udah nonton video lo, gila, gue I'm so inspired, gue kaget banget, dan and then bener banget tuh, dan angle lo bagus banget bikinnya, dan gue jadi kayak
Iya bener ya, semuanya butuh banget. Jadi gue sangat memvalidasikan statement lo sih, bahwa Oke. kita akan memang mendukung ke arah sana, dan memang along the way kita baru bisa, kan kita baru jalan tuh startnya sebenarnya awal tahun ini ya, awal tahun inilah sahnya gitu ya, sahnya awal 4 tahun bulan ini ya? tiba-tiba, ya tahun ini tiba-tiba ya era COVID ini datang gitu ya. Ya. Gitu. Jadi ya udah kita akhirnya baru bikin satu itu, rencananya memang kita mau bikin kayak gitu terus. Jadi kayak misalnya tiba-tiba nanti tentang musik gitu ya, musiknya lebih ke indie, kan gue juga ngeband juga gitu ya. Jadi Oh pasti dong. nah jadi Sang tentang drummer, musik sang gitu. drummer. Jadi gue juga anak-anak ada yang pernah punya ide untuk ngebahas tentang musik dari roots-nya gitu kan. Jadi any kind of angle sampai dibahas deep-nya, dan kita source-nya yang tepat gitu. Jadi it's become a knowledge for everyone gitu. Tanpa Ya, mengotak-kotakan, oke. tanpa mengotak-kotakan gitu. Ntar gue mau menggarisbawahi tuh kata-kata lo yang tanpa mengotak-kotakan. Terus Aduh, kena nih gue. nggak apa-apa. Kan ini dari divisi clothing. Dari divisi clothing. Oke. Terus. Nah, gantian dong gue nanya. Oh boleh dong. Nah, Bisa. Nah, Gimana, gue kan juga ada nih teman-teman kita yang di pop up nih sekarang nih yang lagi nonton juga, mungkin kan dia juga pengen tahu mungkin gitu kan. Nah, sebenarnya kita udah pernah duduk bareng tuh, Rik. Long way back gitu ya, dulu kita pernah ngobrol bareng. Kenapa lo bikin ini dan kenapa sejarahnya si Urban ini, dan akhirnya sampai tahu kasusnya juga tentang yang VSF pribadi yang dari Amerika, siapa yang ngesu, gue pernah denger waktu itu kan. Terus abis itu lo menang gara-gara di situ hukum kita tidak berlaku sama hukum mereka, tidak apply. What happens in there is happening there, what happens in is happening here gitu kan ya. Jadi kayaknya itu pun gue juga udah tahu, tapi to keep existence and then on point when you came to the surface, itu menurut gue ada strategi khusus gitu kan. Jadi kayaknya kalau gue lihat Urban adalah salah satu respectfully ya, Urban adalah salah satu brand yang menurut gue existence tuh on point semua gitu, on point gitu. Ada Thank ini you. lo on point gitu. Ada orang yang tiba-tiba nyaut dari Sulawesi, bang, tolong jangan Jakarta doang dong, bikin Sulawesi VSF pribadi dong, lo nyautin gitu. And then tiba-tiba out of nowhere, I think gue mudah-mudahan tidak overclaim, tapi gue rasa lo adalah orang yang pertama membuat brand lokal yang membuat COVID versus everybody, which is itu yang gue tunjuk kaosnya. Yang untuk donasi maksudnya? Iya, yang untuk donasi. Jadi maksud gue kan pergerakan lo ya, maksudnya the story behind it, oke, lo punya ini, tapi how you maintain those energy and those untuk lo bisa tetap keep itu segala macam, apa sih maksudnya? Biar teman-teman juga tahu gitu loh. Gimana? Ntar dulu gue mau nyapa temen gue nih, ada Atan, ada Ziko. Woi. Ada Atan, ada Ziko, ada Itu Rio. temen gue juga tuh. Ada Kemal tuh. Fadli Odek, woi. Kemal tuh kenal Odek juga, Mal. Jadi gini, Fad. Ya. Gue mau lurusin sih. Waktu itu Detroit gue nggak sampai ngesu, nggak. Oke. Jadi DM-an, sesimpel DM-an. Gue sekarang udah ada nomor WhatsApp si ownernya, si Tommy Walker. Ya dia sadar aja, iya sih, gue nggak bisa sentuh ke ranah lo. Dan catat, giliran gue dicolong sama dia, sehari abis gue rilis Everybody versus COVID-19, dia rilis. Serius lo? Iya, jadi gue kayak oke, satu sama. Tapi kita hubungan baik cuy. tapi kita hubungan baik. Jadi iya. Terus lanjut ke keren banget sih. Keren banget iya. Gitu. Jadi sebenarnya gini sih, mungkin mentality winning gue kali ya. Gue mungkin kalau di basket profesional gue memang nggak menyicip itu, Fat. Cuma gue di streetball gue ambisius gue. Yeah. Gue gimana caranya? Gue yakin lo punya mental yang sama. Gue yakin lo punya. Nah itu gue aplikasiin ke clothing. Iya paham. Iya. Itu gue aplikasiin ke clothing. Jadi partner gue ini Bian, dia melupa. Jadi gue streetball, dia b-boy yang lama di Amerika. Dia udah ngejuri sampai ke Jepang lah segala macem. Dia mentalnya sama gue. Jadi di saat gue mau bikin Urban clothing pertama kali, abis dari majalah, itu lo percaya atau enggak, gue tulis di whiteboard, Pat.
brand-brand yang lagi eksis di Jakarta, itu gue sama Bian, ini harus kita kalahin cuy. Gua berdua nggak punya teman clothing, sumpah. Gue nggak tahu vendor kaos tukang sablon gue nggak ngerti. Dulu belum ada Gojek cuy, dulu belum ada Tiki JNE. Udah ada, cuma belum terlalu umum lah. Jadi mentality dari awal gue ngesetnya, gue ngeset barnya, gue mau ngalahin tuh brand-brand itu. Jadi lucunya ini fakta menarik ya. Contoh, ya gue nggak bisa sebut. Contoh ada brand-brand dulu yang menurut gue itu merupakan momok di Jakarta, bangkrut. Terus gue mau Bian ke kantor, Bi, lo tahu kabar brand ini nggak? Dia udah tutup tuh. Gue ketawa. Gue nggak musuhin, nggak. Cuma api itu yang bikin gue bisa kayak gini. Contoh, gue nggak bilang kayak Kobe ketemu Joran, nggak ya. Gue 4 bulan lalu ke Bandung, interview Om Dendi Darman. Menurut gue Godfather Clothing Indonesia 347. Setuju. Kalau itu iya. setuju. Wah, ini ada Tiko, ini DJ Kaul pada ngumpul semua nih, Tiko nih. Ini Odek udah. Odek ya. Terus gue ngefans banget sama Om Dendi. Gue masih inget dia satu-satunya clothing yang bikin gue bisa ke Bandung. Tahun itu belum ada tol Cipularang ya. Cuma mau beli sepatu sendalnya dia. Habis ngobrol, gue seharian sama dia, nyantai, makan siang, makan malam. Gue ngobrol gini sama Om Dendi. Om, iya apa Rik? Cita-cita gue mau ngalahin 347 loh. Ketawa dia. Pundak gue ditepuk. Iya. Lo pasti bisa lah. Menurut gue itu kan bisa jadi bumerang kalau cara penyampaian gue salah. Tapi kalau lo tanya apa yang bikin Urban paling tidak bisa terus berjalan lah. Ya gue terus belajar dari brand-brand yang sedang hype di Indonesia. Ada Thanks Insomnia, Simohan, segala macam. Itu gue menyerap banyak ilmu dari dia, dan secara pertemanan, secara kompetisi sehat kita ada. Jujur pasti kayak si brand A lagi rilis ini ya, kita nggak mau kalah. Ada begitunya juga, Fat. Jadi jujur gue termasuk pebisnis yang yuk kita senang sama-sama bullshit. Lo boleh tanya Sean Glael deh yang punya KFC Indonesia. Apakah lo pernah muji McD? Nggak pernah. Apakah ownernya Apple muji Samsung? Nggak pernah. Lo harus punya jiwa kompetisi. Itu yang gue terapin. Cuma memang maintaining lo tetap berada di tengah dan tetap bisa kasih dampak positif itu susah gampang. Karena di budaya Indonesia memang kalau lo kepleset sedikit mungkin jatuhnya sombong gitu. Tapi menjawab pertanyaan lo, ambisi gue sih jujur ya kayak kemarin temen gue itu Damar Repi Wigeskin, si Aldi Live. Dia kayaknya sih clothing line indie pertama yang fashion show di Plaza Indonesia. Nah gue kepecut tuh Fat kayak gitu-gitu. Anjing, dia udah duluan tuh. Oke. Gue Urban menyikapi circle kita tuh kompetitif banget gitu. Jadi tapi juga bisa ngerangkul semua. That's why si Versus Everybody kita ada di 44 kota. Cuma menjawab 44. Sekarang udah 44 di Papua, Ambon. Kemarin sempat dipakai almarhum Glenn Fredly, makanya gue posting tuh, gue seneng banget. Dan satu lagi, gue bilang tidak mengotak-ngotakan. Gue menantangin sama brand-brand lain. Street culture gue, bro. Oke, jadi gini, nggak masalah. Ini bicara kompetisi bro. Oke, lo mau apa nih? Streetwear terbaik di Jakarta. Oke, Jakarta dulu, nggak usah jauh-jauh Indonesia. Sorry nih bro, lo Kulon Wondon ke Jakmania, nggak ada cerita. Jakmania is the biggest supporter in Southeast Asia. Kebetulan adik kelas gue sekjennya, sekarang udah ketua umum, namanya Diki Sumarno. Tapi di saat gue approach ke dia, Fat, gue nggak mau jadi poser karena gue anak basket, gue nggak ngerti bola jujur. Gue nggak mau jadi poser, gue kulonowon ke dia, gue bikin dokumenterinya, gue ikut konvoy motor, gue kenalan. Ternyata deep down inside mereka baik-baik sekali. Gue bilang di interview gue, bang, di saat gue mau pergi ke PS ada Persija main, jujur gue bete. Gue bilang, karena konvoy lo cukup mengganggu, tapi kan gue jadi kenalan.
Ya sorry deh bang kalau bikin macet, cuma kan yang penting gitu. Lagi-lagi gue berbangga Urban satu-satunya brand di Jakarta yang official collab sama Jackmania. Sorry, buat gue itu raport bagus sebagai brand di Jakarta. Lu kemana aja? Ya. Lo nggak bisa collab sama Jackmania karena gue mengibaratkan new era dengan topi Yankees-nya ya. Iya. Dengan topi Setuju. Yankees, LA Dodgers gitu. Terus juga sama Slang. Kebetulan gue pribadi dengerin Slang dari album Lagi Sedih kan. Gue pribadi gitu. Cuma nah ini hubungannya si Mas Bim Bim itu sepupunya Tiko. Sepupunya Tiko tuh. Oh, oke. Jadi oke. Tiko pakai baju Jakarta is for Lovers yang lo pakai topinya. Iya. Yang ini nih. Mas Bim, Ini iya, tunggu bocoran. Ini edisi kapan ya? Ini edisi awal-awal dong harusnya. 2015. Ih, gokil. Gue udah pakai, udah punya gue. Wah, itu suatu hari bisa dilelang tuh. Jangan, gue nggak mau. Jangan. Gitu, jadi gue bisa masuk ke Slang lewat Tiko, gue bisa masuk ke Jackmania. Itu menurut gue, dan gue melakukan movement, gue satu-satunya sepertinya yang menginisiasi lo melakukan coaching klinik di penjara anak, Fat. Akar Jeruji, sorry. Penjara anak, ada YouTube-nya. Balik lagi tuh, gue kalau mau ketemu mereka, gue jewer-jewerin, lu jangan-jangan sosok streetwear. Lo give back lu tuh community apa? Lo gini, jadi gini, kalau Stussy sama Supreme itu ownernya pelaku, memang dia skater sama server. Tapi ada salah satu contoh owner brand luar, dia bukan pelaku tapi nongkrongnya sama skater, Bobby the Hundreds. Iya. Jadi menurut gue kalau lo ngeklaim gue streetwear bang, oke siap. Lo di jalanan mananya bro? Sebelah mana? Karena gini, buat gue adalah duit bukan segalanya ya. Contoh, gue tanpa mendiskreditkan teman-teman gue yang punya banyak duit, clothingnya nggak berjalan. Gue bilang ke mereka, mungkin solo nggak di situ. Betul. Iya dong, streetwear. Ya kita main basket dulu, Fat, sampai tangan kita hitam ya kan? Iya kan, sampai tangan kita hitam, sampai sepatu mungkin ada kalanya pinjeman sampai maghrib segala macem. Itu basket. Dan di semua kultur menurut gue ada fase seperti itu. Menurut gue kalau lo ngeklaim streetwear, lo harus berada di lingkaran itu. Betul. Gitu ya. Ini sih gue pernah diskusiin ini sama Jejo USS, sama Dr. Tirta, sama Iser Beres Mangki. Kebetulan mereka teman-teman semua lah. Dan mereka sepakat. Gue nggak bilang streetwear itu yang sempurna kayak gue, enggak. Tapi at least lo kayak Bobby the Hundred deh. Itu yang dilakuin sama temen gue si Mohan. Dia mungkin bukan pelaku bidang tertentu, tapi dia support banget acara skate apa. Oh, gue angkat topi. Mendingan kayak gitu. Karena nih gue sih langsung throw down aja, gue nggak takut. Karena banyak brand-brand Jakarta Selatan tuh, Fat. Wah, kita streetwear. Ya lu mainnya di clubbing, bro. Gak usah pusing-pusing. Lo ngapain? Lo sokap gitu. Nggak masalah. Cuma kan gue nggak nyebut merek nggak apa, nggak masalah. Itu kompetisi ya. Cuma di saat lo jadi gini. Gue cukup beberapa kali lah dalam sebulan at least ada suka jadi pembicara ala-ala lah. Iya. Kebetulan ada satu momen, salah satu brand yang gue mempertanyakan secara profil ini brandnya ke arah mana sih, itu jadi pembicara juga. Gitu. Gue nggak sebut brandnya. Terus karena IO-nya kenal sama gue, kan gue disuruh ngumpulin materi presentasi kan, Mas gitu. Terus gue tanya, sorry, gue baru ngumpulin nih, gue baru submit. By the way, yang lain udah ngumpulin. Oh enggak Mas, baru Mas Riko. Terus gue nanya dong, oh yang lain belum? Enggak Mas, mereka bingung di saat gue bilang suruh bercerita soal budaya jalanan di Jakarta. Bolong langsung. Gitu loh. Ya maksud gue, ya apa ya? Nggak tahu sih, buat gue gini. Gue sama Mohan sepakat begini. Gue sama Mohan sama Vian Shining Bread sepakat begini. Lo akan bisa berjaya
di saat lo akan bisa berjaya di saat lo menguasai market terbesar lo di negara lo. Bener dong? Ya. Oke. Ya. Indonesia majority kelas B, cuy. Betul. Mungkin gue punya selera B+, gue nggak bilang A deh, takut ketinggian. Itu tugas lo buat ngebungkus. Jujur, gue sampein ini sama teman-teman Jakmania dan Mas Bim Bim. Mas Bim Bim, maaf. Mas Bim Bim yang suka sama slang dari Sabang sampai Merauke. Tapi merchandise lo ada yang kurang. Gue handle ya Mas, siap kok. Itu tugas gue. Jadi jangan lo jauhin tuh pihak-pihak yang mungkin alay, pihak-pihak yang mungkin apa. Ya Jakmania kita rusuh. Gue bikinin desain keren. Lo upgrade dong. Ya balik lagi ya, gue nggak nonton bola, iya. Tapi kalau lo udah nyemplung di bisnis di Jakarta dan lo klaim I'm the best streetwear in Jakarta, banyak pilarnya bos. Gue alhamdulillah udah kasih ke Pak Ahok, ya kan, segala macam. Maksudnya kontribusi lah segala macam. Kadang-kadang itu sifat yang bikin gue suka penasaran. Gue kadang-kadang ngayal gini, coba ada platform bikin kayak Lawyers Club. Jadi ya nggak apa-apa, debat sehat. Tolong ditampung. Boleh. Tolong ditampung. Gitu. Boleh. Gue streetwear. Baju gue 600.000, 700.000. Sabi. The point is, laku nggak bro? Any kind of business, at the end of the day is all about winning, kata LeBron. Bener. Lo boleh punya taste yang, wede. Tapi menurut gue nggak gini, sebenarnya concern gue gini sih, itu brand-brand yang gue sentil tadi mereka kurang berbaur soalnya Fat. Oke. Dia kayak busung dada gitu, nggak masalah. Mungkin gue juga tak kenal maka tak sayang, tapi paling tidak si Urban sebagai YouTube channel, gue berkenalan dengan banyak brand yang gue nggak kenal sebelumnya untuk gue jadiin tamu. Gue kulun won. Jadi gue menjadi jurnalis juga, gue japri langsung bos-bos saya, bro, gue Riko dari Urban, lu mau gue interview nggak? Gitu. Jadi emang Urban juga punya tujuan bikin unity si clothing line juga. Cuma kalau lo pada kayak, gue nggak mau, kita beda kelas, ya lu jangan perang sama kita juga, jangan. Ini dari ujung ke ujung nih pasukan banyak, gitu. Jadi jadi ya. Tapi menarik sifat, maksud gue, gue yakin beef perang itu di setiap industri ada. Iya dong. Ada. Bener. Nah, balik lagi. At the end of the day, orang akan lihat yang sukses siapa. Gitu aja udah. Kita battle pakai karya aja. Cuma ya jangan terlalu ngeklaim segala macem lah. Karena it happens banget di dunia clothing. Di Jakarta khususnya selatan, Pak. Iya. Memang gitu. Kalau gue balikin lagi story-nya dari awal gitu ya, tadi gitu. Yang lo cerita bahwa sebenarnya what makes you become like this, and then how can lo bisa tetap maintain di posisi seperti itu adalah the urge of your competition soul gitu ya. Awalnya kan dari merchandise lo ada yang kurang. Gue handle ya Mas, siap kok. Itu tugas gue. Jadi jangan lo jauhin tuh pihak-pihak yang mungkin alay, pihak-pihak yang mungkin apa. Ya Jakmania kita rusuh. Gue bikinin desain keren. Lo upgrade dong. Ya balik lagi ya, gue nggak nonton bola, iya. Tapi kalau lo udah nyemplung di bisnis di Jakarta dan lo klaim I'm the best streetwear in Jakarta, banyak pilarnya bos. Gue alhamdulillah udah kasih ke Pak Ahok, ya kan, segala macam. Maksudnya kontribusi lah segala macam. Kadang-kadang itu sifat yang bikin gue suka penasaran. Gue kadang-kadang ngayal gini, coba ada platform bikin kayak Lawyers Club. Jadi ya nggak apa-apa, debat sehat. Tolong ditampung. Boleh. Tolong ditampung. Gitu. Boleh. Gue streetwear. Baju gue 600.000, 700.000. Sabi. The point is, laku nggak bro? Any kind of business, at the end of the day is all about winning, kata LeBron. Bener. Lo boleh punya taste yang, wede. Tapi menurut gue nggak gini. Sebenarnya concern gue gini sih. Itu brand-brand yang gue sentil tadi,
mereka kurang berbaur soalnya, Fat. Ya, oke. Dia kayak busung dada gitu, nggak masalah. Mungkin gue juga tak kenal maka tak sayang, tapi paling tidak si Urban sebagai YouTube channel, gue berkenalan dengan banyak brand yang gue nggak kenal sebelumnya untuk gue jadiin tamu. Gue kulunwon. Jadi gue menjadi jurnalis juga, gue japri langsung bos-bos saya, bro, gue Riko dari Urban, lu mau gue interview nggak? Gitu. Jadi emang Urban juga punya tujuan bikin unity si clothing line juga. Cuma kalau lo pada kayak, gue nggak mau, kita beda kelas. Ya lu jangan perang sama kita juga. Jangan. Ini dari ujung ke ujung nih pasukan banyak gitu. Jadi jadi ya, tapi menarik sih Pat. Maksud gue, gue yakin beef perang itu di setiap industri ada. Iya dong. Ada. Bener. Nah, balik lagi. At the end of the day, orang akan lihat yang sukses siapa. Gitu aja udah. Kita battle pakai karya aja. Cuma ya jangan terlalu ngeklaim segala macem lah. Karena it happens banget di dunia clothing. Di Jakarta khususnya selatan, Fat. Iya. Memang gitu. Kalau gue balikin lagi story-nya dari awal gitu ya tadi gitu, yang lo cerita bahwa sebenarnya what makes you become like this, and then how can lo bisa tetap maintain di posisi seperti itu adalah the urge of your competition soul gitu ya. Awalnya kan dari situ, juga gue ngerasain di situ, dan balik lagi ke masalah komunitas gitu ya. I come from the street also, gue juga ya lo tau gue siapa, and then gue juga lahirnya memang di awalnya dari street. Kenapa gue juga akhirnya buat pop up? Karena gue yakin bahwa di komunitas itu banyak banget yang bisa dilakukan dan banyak banget sharing and give-nya gitu ya. And then we're the truly person who can understand actually, who can relate with those chemistry gitu ya. Karena kita dulu kubu yang berbeda, kita dulu bermusuhan di lapangan, but we respect so much. We respect so much each other karena we bring the game to the top level at Indonesian level streetball ya. And then you win some, I win some gitu ya. We put the bloods on it gitu. Kita juga pernah berdarah mimisan, tiba-tiba tangan patah macam. Betul. Remember Classbone, gue juara 1 di mana itu kayak kandang ayam, isinya kayak berantem doang gitu. Jadi menurut gue juga merasakan itu. Jadi I'm so relate to those point dengan apa yang lo bilang tadi. Ini juga benar-benar masukan yang oke banget gitu. So it doesn't mean bahwa kayak lu harus tahu basket baru lu bisa survive di enggak. Cuman yang kita pengen kasih tahu adalah like Kobe, like Mike, like LeBron, like those names gitu ya. How they can become the top level of discussion of being a GOAT gitu ya. Adalah the level of integrity, the extra miles that you gonna put gitu kan ya. Jadi the extra miles that you gonna put in those business gitu loh. Jadi kayak gue paling bisa mengartikan dari extra miles yang you put di bisnis ini, di clothing ini adalah lo sampai go beyond with the Persija, lo go beyond with slang, lo beyond segala macam. That's how you can become the bukan set barometer, enggak, cuman kayak ya emang mestinya begitu gitu loh. Maksudnya lo ada urge itu untuk menjadi to become like we have to be more than this, more gitu-gitu tuh emang harus ada gitu. Nah, good point of view banget, thank you banget Rick, menurut gue sih oke banget itu ya. So menurut gue pengotakan atau yang kita masuk ke masalah anak Jakarta Selatan itu tadi lo bilang ya, yang paling banyak itu gitu. Gue ngelihatnya it's the culture itself yang memang kalau gue ya pelajarin ya, point of view gue, culture-nya memang berbeda aja gitu bagi anak yang, karena menurut gue gini, when we were young gitu, maksudnya waktu kita muda, kita basket yang bener-bener sepatu sampai tukeran gitu ya Rick. Iya benar. Ya kan? Terus lapangan sampai mau nunggu main si tim sebelumnya selesai, kita tungguin sampai saking kita kelamaan nunggu sampai diajak main, akhirnya kenalan gitu. Iya benar. Abis itu kita juga kenal waktu kecil basket juga nggak tahu nih siapa, tiba-tiba dia mainnya bagus, kita juga makin ini berantem dikit tiba-tiba kenal gitu. Nah, tapi kalau misalnya lo perhatiin ya, di zaman itu pun ada loh anak basket yang sepatunya udah bagus banget, tapi dia suka nggak main sama kita. Ngerti iya. Iya kan? Ada banyak. Ada tuh anak-anak kayak gitu, ada tuh tiba-tiba yang kayak gue nggak bilang anak Jaksel itu orang kaya semua, nggak, cuma maksudnya gue lagi memasukkan gambaran bahwa
di basket pun pemetaan dari sebuah anak-anak yang nggak street aja ada, tapi mereka emang anak basket dari awal. Cuman emang dia dibeliin bapaknya, terus tiba-tiba summer nonton NBA di sana gitu kan sama bapaknya, kitanya nonton di TV gitu, tapi dia juga cinta basket. Poin gue adalah memang perkembangan dari awalnya mereka pemahamannya emang beda-beda sih. Kalau gue liatnya, I'm not judging your point of view, enggak. Point of view lo tuh udah paling, menurut gue ya, itu the most valid. Tapi gue semakin kesini gue semakin mempelajari untuk what makes you different sih, segala macem. Kenapa lo taruh posisi lo sebagai kayak gitu sih ke kita gitu? Kenapa sih segala macem? Ternyata memang itu ada experience di mana bawaannya memang dari kecil memang dia udah begitu gitu, dan memang ini memang gedenya ketemunya memang lagi berbeda aja gitu. Jadi menurut gua kayak songong-songongan mereka itu agak kadang nggak pantas, tapi agak memang kadang culture-nya begitu. That's why di industri ini the variety of culture itu penting untuk keep existing and keep competing. Ngerti gak lo? Jadi menurut gue dengan adanya point of view bahwa lo emang beda, tapi on the other hand somehow lo bisa connected ke momen-momen tertentu atau di keadaan tertentu, misalnya lagi COVID begini, why not everyone become one? Nggak salah juga. Jadi kayak ini Rick, kayak teori konspirasi, lo percaya yang UFO, percaya yang bilang jelas, terserah lo lah. Iya. Jadi emang brand ini kan rata-rata, ya jujur, gue salah satu dan teman-teman memang berada di Jacklot, which is image-nya memang B ke bawah. Jujur dulu Urban salah satu yang berpikir sampai 2 tahun untuk ikut ke sana. Gue pikir itu akan ada dampaknya sama brand image kita. Ternyata alhamdulillah enggak. Gue ikut Jacklot dari 16 akhir, alhamdulillah sampai sekarang ya teman-teman dari kelas B+ tetap belilah. Gitu. Jadi mereka menggarisbawahi, sorry kalau brand Jacklot ikutan, gue nggak mau ikutan. Oke. Jadi gue ngobrol sama teman-teman nih kalau ada waktunya sih, bro, lu kan bisnis clothing ya, lu udah setajir apa sih? Gue bilang gitu. Jadi kayak, cuy, temen gue di Jacklot nih Fat ya, beneran ya? Itu billingnya nyentuh 1M banyak, 1M Fat, 5 days. Sorry nih, lo bisnis IO aja 1M, dong. Itu 1M jualan kaos, gue kayak mind blowing, kayak damn, ini dunia clothing segitu gedenya kalau lo nyemplung. Nah mereka belum ngerasain. Jadi menurut gue kalau mereka masih naik motor Mio itu jangan bawel deh gitu. Jadi better lu bikin settle bisnis lo dulu, baru bikin genderang perang. Iya. Karena mereka bikin statement secara official. Motor banyak loh. Motor banyak lo pilihnya Mio. Gitu sih. Jadi gue di momen itu kayak wow. Oke. Gitu sih. Jadi gue pun sebenarnya juga di dunia bisnis gue lebih berhati-hati dibanding zaman streetball dulu untuk trash talk atau cywar lah. Tuh. Cuma di dunia bisnis ini kalau ada yang mulai kan dan mengungkapkan itu di sebuah grup WhatsApp, wah ini oke. Gitu sih. Iya. Jadi gue nyambung lo tadi tuh ya. Gue nggak apa terusin tuh apalagi apa? Apalagi temanya si event ini itu streetwear. Oh waktu itu. Gitu. Jadi kayak lu jadi dia makin mau ngeklaim kita, lu siapa? Lu beda kelas gitu. Iya. Gitu sih Pak. Sedikit unek. Gua nggak apa-apa. Gua justru gini. Gue juga ada boya nonton boya. Kampret orang, suruh keluar lo, keluar dari sini boya, keluar lo boy. Boya suruh bayar lapangan tuh, patungan lapangan tuh boya. Hilang mulu. Iya bener. Main keringat paling banyak, pas bayar hilang. Terus lanjut. Hey, kamu jangan dada doang boya. Anyway, jadi menurut gue memang gue juga sekalian nyelip dikit nih. Gue memang pengen dengerin si pop-up ini ya. Pop-up ini gue memang, kita sama anak-anak tuh setuju banget bahwa lu harus bisa mendengarkan semua
semua unek-unek dari teman-teman ini gitu ya, karena Oke. kita akan masuk ke brand ini, ke industri ini gitu, kita akan bantu mereka. Lo kalau misalnya for your information aja ya, pada saat kita bikin ini juga memang pada saat kita jalan-jalan atau ke teman-teman gitu, ya ini gue sedikit bocoran gitu, tapi ada yang nanya gitu, lu udah ngajak siapa aja? Nah, Gue juga gitu kan. gue juga sempat nanya hal yang sama kan pas kita ketemu di Kemang Village. Iya, lupa gue. Iya, nanya Tapi hal gini, yang sama gue. maksud gue gini, the way they ask the question is totally different gitu. We, both of us gitu, we have Yeah. this connection gitu kan. Oh, We yeah. have this connection karena we grew on the same spot gitu kan. Yeah. Gitu. Jadi kita punya connection ya. Kita nggak ada ngeliat ke arah situ. Iya, lu nanya itu, gue juga jawab apa adanya, and then lu juga kasih responnya gitu kan. Cuman ini yang gue omongin memang kayak yang kayak tadi lu bilang gitu loh, bahwa cara mereka ya kayak tadi aja gitu. Oh, kita nggak main di mana, di Jack Cloud gitu misalnya, kita nggak main di ini gitu. Oh gitu. Jadi nanya ke kita juga sama. Oh, lu sama dia ya. Oh, nanti ya kita coba ini lagi aja. Karena gue juga waktu itu spiritnya memang mau lihat, oke, kita mau nampung dulu semua, and then gue ngobrol sama anak-anak gitu kan, Odet, Avan, Bima, Ipang, Desi gitu, kita pada setuju gitu bahwa nggak apa-apa mereka begitu, memang itu the attitude of the culture itself gitu loh, to make them very competitive, and then somehow they're gonna contribute to the industry untuk tetap keep moving gitu loh, supaya tetap jalan gitu. Nggak apa-apa menurut gue. Jadi gue ngelihatnya bahwa gue tidak akan menyuarakan untuk pop up hanya untuk brand A, B, C, D. Enggak, gue nggak gitu. Gue cuma bilang bahwa semua berhak untuk, ini yang beda ya Rick ya, semua brand ini berhak untuk menempatkan filosofi attitude-nya di brand mereka. Gitu, karena that's what makes your brand works for some of the people that you're gonna be your follower atau your consumer gitu kan. Jadi memang those kind of value memang tetap harus ada kalau gue lihat. Jadi gue setuju banget sama lo, kalau mereka memang songong, memang mereka songong sih Rick. Cuman ya udah, you stay in your lane, you are very safe actually. Kalau gue lihat gitu kan, lo adalah lo udah ya tadi lo bilang gitu, lo udah pemikiran ke Jackmania, lo udah mikirin ke slang, lu udah sedangkan mereka ke situ-situ. Cuman mungkin di mereka jalannya ke arah yang berbeda. Tapi menurut gua kalau overclaiming one thing to another tuh, menurut gua satu sama lain saling ini gua yang ngeliatnya karena gua anak basket gitu ya. Ya itu supaya enak digunakan dan orang akhirnya bisa milih dan orang ter-knowledge which soul that cocok sama gua. Gitu kan, gue nggak suka sama si ini karena dia gayanya gini, ada yang bilang dia suka. Jadi menurut gue pasar Indonesia, lo tahu jumlah penduduk di Indonesia kan dengan majoritinya B tadi gitu kan, so everyone menurut gue sangat berkesempatan untuk bisa membicarakan siapapun mereka dirinya. Kalaupun mereka clash one to another, menurut gue adalah sesuatu yang sah-sah aja dan sehat-sehat aja. Tetapi on the other way, ada memang masanya kita jangan over the line gitu. Put some respect on the game, ya. Put some respect on the game, itu penting. Jadi kayak kalau lu misalnya gue sambungin lagi ke nonton Les Dance itu ya. Lu lihat bagaimananya si Jordan sama Isaiah Thomas gitu kan. Gitu kan. Lu lihat betapa dia sampai waktu di Dream Team, the Dream Team. Gitu ya. The very best player on earth gitu, jadi satu tim. Sampai si Isaiah Thomasnya juga ngomong kan, gua itu point guard yang paling qualified untuk masuk tim All Star itu, tim bintang itu, untuk second layer untuk jadi guard gitu kan. Tapi gua nggak dipanggil. Kenapa menurut gua? Kenapa menurut gua kan Jordan juga ngomong gitu. Semuanya gua nggak ada masalah, everything is competing with the same level gitu kan, and the same frekuensi, tetapi on the different way gitu. Tapi this guy doesn't respect the game. Nah, itu kan itu yang dibilangin si Jordan, yang akhirnya dengan statement kayak gitu aja seorang Jordan bisa bukan mempengaruhi tapi membuat yang lain sadar, iya ya, we have to put our point of view, our segala macam on the some point itu
di level yang berbeda gitu, yaitu di game-nya. We have to respect on the game gitu. Lo tadi bilang kayak misalnya lo bilang ini semua ada temen lo yang tiba-tiba 1M, believe me kalau lo bilang kayak gitu gue percaya banget karena band gue waktu itu kan kolaborasi sama salah satu ya public figure lah ya, namanya Adinda Thomas gitu. Nah Adinda Thomas itu kalau nggak salah dia baru bikin clothingan cuman baru umur setahunan lah atau 6 bulan gitu kalau nggak salah, dia curhat sama kita gitu kan, dia cerita iya nih kak aku lagi bikin ini gini. Umurnya masih 26 kalau nggak salah sekarang ya, 26-25 gitu. Dan dia bilang kan kita waktu itu lagi mau take oke. Kak aku nggak bisa malam-malam take-nya ya, soalnya aku mau besok nyiapin baju-baju aku mau taruh di ini, soalnya kan Jet kan sekarang udah nggak pakai musik-musikan apa segala, cuman kayak ini doang kan gitu kan. Jadi dia bilang iya, jadi semenjak dirubah kayak gitu kita harus benar-benar persiapin banget karena orang datang udah langsung ambil kan langsung. Wih, terus gue tanya, wih lu udah ada orang yang nunggu ya untuk barang lo ya? Udah banget iya, nih aku kewalahan nih. Emang benar. Udah banget. Urban juga gitu. Iya kan, jadi datang udah tinggal ngambil doang katanya. Terus ya udah, and then oke, kita nggak take malam-malam karena dia harus nyiapin itu, and then 3 hari kemudian atau 5 hari kemudian kita pack lagi kan, pack di studio lagi. Terus gimana, kita ngobrol lagi, gue tanya aja gimana Din, Jack lo gini segala macam. Kak, aku laku total 850 juta. Dia brandnya baru Parol. Sorry. Oke. Parol apa kalau nggak salah, Parol. Ya, maksudnya jadi kayak misalnya gue lihat itu gitu ya, point of view gitu ya. Terus gue lihat gitu bahwa tadi kalau gue bilang we have to put the respect on the game, despite of regardless of our conflicting culture apa segala macam point of view, where you come from dan where I'm come from segala macam, but we have to put on the game karena kanal kita itu masih di dalam satu hal itu kita nyari rezekinya. Dan menurut gue those game you have to put the respect gitu kan. Maksud gue those kind of game yang lo memang harus put the respect. Jadi nggak apa-apa menurut gue lo beranah-ranah kayak mana segala macem, lo buka gue suka banget gaya lo, attitude lo, kebaca banget dari brand lo bahwa gue nggak takut effort, gue lepar aja di sini segala macam, lo emang top banget Rick. Tetapi that makes your brand works untuk di pembeli lo, dan itu memang harus dipertahankan dan memang lo attitude-nya harus begitu gue lihat. Cuman gue ngelihatnya malah point of view gue ngelihat kalau bahwa sebenarnya di industri ini memang orang-orang seperti itu yang bakalan bikin ini hidup. So basically point of view gue sih take out-nya ya kalau menurut gue ya, kita butuh orang kayak lo, kita butuh orang-orang kayak yang lain, cuman on some point menurut gue don't cross the line nantinya. Ada saatnya mungkin kita bisa lihat bahwa yang lain ini lo jangan cross ya, yang itu let's fight for it gitu kan. Lo ayo kita berantem di sini, tapi in this line jangan cross. Nah those line gue belum tahu apa karena gue anak baru di sini ya, gue nggak tahu. Mudah-mudahan kakak-kakak sekalian, Kak Riko bisa mewujudkan apa those line itu yang akhirnya kita menyatakan don't cross this line gitu. Karena menurut gue itu yang membuat the game still beautiful. Karena menurut gue itu yang bikin game akan seperti beautiful banget gitu. Singkat Rick. Bisa. Ya gitu sih. Jadi intinya menurut gue misalnya ada brand-brand yang mengotak-otakan, gue cukup menyayangkan sih. Karena jatuhnya gue ngeliatnya brand-brand itu kayak cari perhatian aja. Karena kalau gue yakin semua bidang dari sisi apapun ya, di industri apapun, kalau lo udah di top, lo nggak akan musingin lagi kanan kiri atau bawah lo gitu. Berarti kalau memang ada brand-brand yang pusing soalnya si brand A ini begini nggak masalah. Tapi kalau ada bukti valid bahwa kedengeran di gue nggak suka urban sih, wah itu lain cerita gitu. Nggak akan ada kontak fisik, tenang aja ya. Cuma thank you. Tapi thank you bensinnya untuk semangat kita lebih ngegas lagi berkarya segala macam gitu. Karena gue kalau kayak gitu nih inget zaman streetball aja sih. Wah parah sih kita sih. Wah itu holy shit parah. Itu kalau Ya, udah kita nggak bisa ceritain. Nah, sekarang mirip sama mental itu di saat gue jualan kaos di sebuah bazar. Itu di saat gue walk in loading, Jacklot deh, let's say, yang masih the biggest bazar menurut gue gitu. Itu gue masuk ke tempat loading, gue lihat kanan kiri, anjrit si brand A, bootnya bagus. Itu gue catet, Fat.
gitu. Itu kan sama kayak kita zamannya streetball atau any kind of competition yang kita ikutin dulu lah. Anjing si SMA ini mainnya bagus nih, gue harus jaga itu tuh. Begitu pula gue ada di begitu pula gue saat ada di bazar, di saat ada brand yang bagus, wah brand itu dia layoutnya oke ya, dan item jualannya misalnya bomber jacket ya, berarti gue 3 bulan kemudian ada bazar, gue harus rilis yang sama, yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, karena gini, percaya atau enggak, Urban baru bootnya 3x6 itu baru jacklot kemarin pas tahun baru. Sebelumnya 3x3 kita. Cuma karena alhamdulillah yang antri udah banyak sampai ganggu kanan kiri, kita disuruh ke 3x6 lah. Berarti kan ada progres. Gitu. Gitu. Jadi intinya mental di Urban gue mirip-miripin juga, sama. Jadi gue kalau lagi loading mungkin nyapa teman-teman, cuma gue ngeliat juga gitu kayak anjir bootnya bagus banget ya. Terus gue bisa sekepo Instagram dia, oh katalog dia lagi rilis ini. Itu semental gue begitu. Gue kejar deh tuh secara sehat tapi ya. Makanya gue terkadang kalau ada brand yang gue nggak suka sama Urban begini-begini. Lucu sih. Lucu aja. Mungkin kalau Iwan Tirta atau Komaladi yang ngomong ya oke lah. Cuma kalau maksudnya yang toku-toku. Cuma kalau brand-brand yang umurnya nggak jauh, terus berusaha bikin beef di tongkrongan, di gogon, di gosip-gosip underground. Aduh, jangan. Makanya seperti gue bilang, gue dari waktu itu gue mendambakan ada sebuah forum, gue bisa diskusi sehat tuh sama mereka tuh. Gitu ya, mungkin nggak tahu, kalau kemarin Dokter Tirta kan sempet ngobrol beberapa kali sama Pak Sandi Uno juga, Wisnu Tama juga udah mulai support segala macam. Mungkin siapa tahu ada seminar yang menghadirkan kita semua. Wah itu gue dengan senang hati, itu gue materi gue di luar kepala, gue nggak pakai skrip. Bapak mau? Gitu. Gue mau dong. Sekarang gini, Tiko nih sampai Tresto gak, masalahnya mereka kayaknya nggak berani ketemu sih, karena kalau papasan nggak tahu sih, kayak pucet aja. Iya. Nggak. Maksud gue juga. Iya, ini Tiko komennya juga sampai Tresto kayak lepang. Ya. Trash talk-nya gue ngeliatnya beda ya, trash talk-nya dengan trash talk kita gitu. Tapi there's a trash talk happening sebenarnya gitu kan. Kalau gue ngeliatnya ya, cuman gue ngeliatnya in a very good competitive way lah gitu untuk trash talk. Lanjut tadi, lu udah ngomong apa, lanjut? Iya maksud gue, kalau lu battle sama brand kita dengan prestasi, contoh brand lu dipakai pemain NBA kayak Piwi Gaskin tuh, si Doci punya brand, bajunya dipakai sama Enet Ferit cuy. Enet Ferit Manimal dipakai, itu gua angkat topi. Wow. Itu kayak gua aja nggak bisa gitu. Itu yang kayak gitulah, diperbanyak kompetisinya. Jangan gosip-gosip di belakang kayak ibu-ibu selebgram, jangan. Kita kan laki-laki nih. Aduh. Kita mikirin bisnis aja. Jatuhnya maksudnya gini. Any kind of industry kan circle-nya kecil ya. Daripada sooner or later kita ketemu kikuk, gue sih jangan sih gitu. Jadi semoga sih brand-brand, makanya gini, gue tipenya yang, ini boleh ditanya ya, gue tipenya tuh brand-brand lain, bang gue mau discuss dong sama lu. Jujur kalau waktu gue lagi bisa di rumah, lu datang ke rumah deh. Bini gue nggak bisa ditinggal, lu datang ke rumah. Gue terima, Fat. Jadi gue juga, karena gini, gue ngebayangin gue jadi dia. Di saat gue lagi haus akan sebuah source, gue akan kejar tuh, dan gue akan seneng banget kalau source yang gue look up bisa bantu gue. Jadi harusnya brand-brand yang quote and quote sombong itu jangan begitulah, bro. Perjalanan masih jauh. Parah sih gitu. Ya lu boleh punya sikap, cuy gue beda nih, boleh. Tapi kalau aplikasinya lo ngomongin nggak seru. Beda ya. Beda. Lo mendingan hajar di karya, udah baju lo dipakai siapa, segala macem. Pak Jokowi pakai atau dipakai Rich Brian, itu gua angkat topi gitu loh. Kayak gitu sih. Compete in those level ya gitu ya. Ya,
Iya. Intinya semoga sih kuncinya harusnya gini deh. Belakangan kita suka kalau ngeledek suka gini kan, Pat. Main lo kurang jauh cuy, bener gak? Yo. Iya kan? Kalau menurut gua itu benar bahwa sih lu nggak perlu bawa kata-kata streetwear segala macam. Iya, streetwear yang bener di Amerika. Iya, ini Indonesia, bro. Streetnya Indonesia lu paham nggak gitu? Gue juga, gue juga nggak se-street John Cam Hercules, enggak juga. Tapi at least gue tahu kulturnya. Gue main basket sama anak Keramat, kita main basket sama Acel sama Bay, ya kan? Yang tawuran di depan mata udah nggak usah dijabarin. Jadi gimana caranya lo pas nusuk-nusuknya. Benar. Jadi gimana caranya lo mengaplikasikan itu sebenarnya dengan proper gitu. Kecuali clothing line gue yang menyuarakan kekerasan, boleh deh lo komplain, tapi kan selama temanya unity, selama message positif ya oke aja. Itu poin yang bagus menurut gue. Lo bisa mungkin start dari situ tuh, kayak misalnya yang tadi gue bilang bahwa at some point you guys have to meet the same line untuk for the sake of respect of the game gitu kan, segala macam. Tadi gue sempet ngomong gitu, terus lo sempet ngomong bahwa udah lo jangan mungkin line-nya jangan lompatin yang area-area itu tuh, yang kalau udah begitu lo janganlah. Jadi mainnya di ranah yang positif dan memang karya gitu. Itu tuh menurut gue angle take out yang menurut gue dari obrolan kita ya, itu keren banget sih. Maksud gue perlu disadarkan di mereka untuk ngerasa bahwa on those point kita setuju untuk perang di karya gitu kan, misalnya gitu kan. And then pada saat memasuki masa-masa yang memang harus united ya united. Nah, nyambung nih Rick. Tadi gue terus-terusan denger lo kayak kalau lo mau bikin kalau lo mau bikin forum buat mereka supaya bisa ini, wah gue udah punya banget makalah segala macam. Nah, sebenarnya gue pengen banget talk sama lo sekarang ini ada maksudnya. Cek gitu. Keren gak gue maksudnya? Gak apa-apa. Ada udang di balik batu. Jadi, ada udang di balik batu. Nah, jadi gimana? Nanti pengen nanti gini. Spiritnya in the name of this era ya, COVID-19 ini gitu. Gue pengen ngajak sih beberapa teman-teman gitu ya, yang menurut kita itu adalah memang kalian akan bisa berkontribusi besar lah untuk di era seperti ini gitu. Karena while we're discussing this, while we're facing this issue gitu ya, kayak misalnya yang kotak-kotak kan segala macem, ada loh yang jadi korban di masa kayak gini gitu kan. Jadi nggak usah jauh-jauh ke para penduduk yang ini segala macam, tapi kayak para pelaku-pelaku di industri kita juga banyak yang kena konveksi, orang-orang konveksi, orang-orang ojol, orang-orang apa segala macam. Jadi kalau kita nyebutnya itu bahasanya Bang Odek tuh ya, supporting system kita itu banyak yang kena gitu kan. Supporting system kita di industri itu banyak kena. Jadi gimana caranya kita supaya bisa bersatu demi masa ini untuk bisa gabungin teman-teman supaya do something for them, do something for us juga, for you juga gitu dong. Oke. Nah, belum ada bentuk konkret nantinya mau jadi apa, tapi at least ngobrol dulu aja bareng gitu. Yeah. Berharap dari situ bisa menghasilkan sesuatu. I don't know, gue ambil pop-up, gue tidak merasa bahwa harus menjadi sesuatu, tapi yang kayak tadi gue bilang di awal-awal bahwa spiritnya untuk bisa saling throwing idea, saling koreksi, saling ini segala macam, siapa tahu ketemu sesuatu yang oke, this is the new normal mungkin. I don't know gitu. Gue juga nggak ngeliat itu sebagai sebuah klarifikasi dan memang tujuannya memang harus itu, enggak juga. Dibikin cair aja dulu, dibikin ngobrol aja dulu, throw your thoughts gitu kan. Nggak usah kemana-mana, ya apapun bebas ngobrol di situ, jangan merasa terkekang segala macam. Tapi kita ngobrol dengan tujuan yang positif gitu. Nah, lo mau nggak gue undang? Sedap. Nanti via Zoom apa beneran ketemu? Ya kalau ketemu kan susah. Gue kayak gini, kalau lagi kayak gini gue agak ngeri juga sih, bukan masalah. Oh berarti lagi di momen begini berarti diskusi via Zoom gitu. Ya boleh, mungkin boleh. Nanti tim gue akan pikirin kayaknya sih mungkin yang paling applicable Zoom ya. Nah, kecuali nggak tahu kita punya platform yang berbeda. Gue juga ada teman digital, nanti gue tanya deh enaknya gimana, mau pakai Instagram kah atau mau pakai Zoom kah. We still figure it out. Tapi at least beberapa orang udah kita kontak dan gue pengen kontak lo juga sih. Nah,
Sama satu lagi, Rick, ini yang paling menarik. Nah, Oke. lu tadi Oh, ini bilang setengah kan, jam kalau lagi kita misal- nih, setengah jam lagi nih sebelum habis nih. Tenang, Ya, oke. tenang. Ini mungkin udah nganter ke closer, closingnya gitu ya. Iya. Penutup dari pembicaraan kita gitu. Jadi kemarin gue didatengin ada pihak sponsor Berwajib. sedap, gitu ya. Sponsor. Kayak pihak sponsor lah gitu. Yoi, Dan gue siap, ngelihat oke. dan gue ngelihat si pihak sponsor ini kok kayak apa ya, sincere gitu ya, sincere, dia peduli banget sama komunitasnya gitu. Dia bukan mikirin brand dia doang, bukan mikirin produk dia doang. Dan memang kita ngelihatnya juga oke banget ya gini segala macam. Terus dia kayak bilang, lo kalau misalnya kenal teman-teman segala macam yang memang open arms gitu, tidak mengotakkan dan memang mau ini, gue mau dong support segala macam. Waduh, yang bener lo, gue bilang gitu kan. Karena kemarin kita kan sempat ngelakuin tuh sama teman-teman bikin edisi desain khusus COVID-19 gitu. Jadi berharap dari desain kaos itu bisa bikin kalian meremember bahwa that is the moment semuanya menjadi satu untuk kebersamaan dari segi clothing line gitu kan. Nah, gue juga pengen ngajak lo tuh, makanya nanti abis ini kita mau ngajak lo di obrolan itu. Jadi, nah pas kita bikin itu si sponsor ini ngeliat, wah, lu kalau movementnya kalau misalnya empowering kayak gini, gue mau dong bantuin karena gue ngeliatnya emang kalian ini. Nah, maksud gue ngeliat kayak lo tadi ngomong, Pat, kalau misalnya gue lagi kayak gini, ibaratnya ada orang yang datang ke gue segala macam terus langsung gue yain, Pat, gue suruh masuk, gue suruh kita ngobrol segala macam, gak usah dikotak-kotakin. Nah, gue demen tuh emang kayak gituan karena kayaknya nyambung nih. Nah, maksudnya kayaknya kita perlu ngobrol lebih lanjut tentang itu kalian nanti ya. Gak usah sekarang, gak usah nanti di obrolan yang di forum itu, tapi gue suka bahwa movement ini kayaknya we have to make it a little bit further step aja sih dari yang apa yang cuman kita obrolin apa segala macam. Let's make it concrete aja sih, pelan-pelan deh. Dengan mumpung kondisinya lagi begini kalau gue ngeliatnya gitu. What do you think? What do you think? Ayo hajar gas. Ih, Gas. iya, harus oke banget sih. Harus as soon as possible malah. Iya. Gue juga Setuju, gue lagi setuju. begitu dibilangin sama mereka, gue juga langsung oke, gue cari dulu teman-temannya karena kondisinya gue nggak tahu mereka lagi pada ngapa-ngapain masing-masing kan. Nah, ini berada di satu bidang apa beda-beda? Maksudnya di industri clothing doang kah? Atau macam-macam? Mereka specifically bilang di clothing dulu aja karena mereka mau loncat ke ini lain gitu ya. Kotak-kotak lain gitu atau genre-genre lain, tapi mereka bilang yang paling cepet tuh kayaknya clothingan dulu deh gitu. Abis itu dia plannya ke depan mau kemana, dia masih open sih kayaknya. Nanti kalau lo mau ngobrol sama dia pun, ya ayo gua kenalin, kita ngobrol aja dulu. Oke. Siap. Gitu. Ini maksud gua, brand dari Jakarta nih. Brandnya atau sponsornya? Enggak, yang akan menjadi partisipan di diskusi itu. Oh, yang diskusi gua itu ya? Iya, bukan yang project sama sponsorship itu ya, bukan. Bukan. Kalau yang diskusi itu brandnya Dari Jakarta, ada yang Jakarta, ada yang kalau nggak salah ada yang Bandung deh. Nah, ada yang Bandung kalau nggak salah. Gitu. Oke. Nanti Siap. kan kalau nggak salah kita mau datengin ada genre berbeda juga. Jadi biar variatif aja obrolannya gitu. Karena kita ngelihatnya aspek dari artworks juga ada, nggak cuma ini doang kan, nggak cuma clothing doang gitu. Jadi, tapi kita belum dapat confirm dari mereka pastinya siapa aja. Cuman nanti kita kabarin ke lo. Cuman at least lo udah mau, that's great. Kita akan bilang bahwa lo udah akan join segala macem, and then we'll see after that gitu. Siap. Ngobrol apa lagi, Lid? Yang seru apa ya? Apa penutupan nih sebelum kita gantung kayak tadi nih. Penutupan. Ya, penutupan. Okay. Kita kuis-kuisan aja. Kuis-kuisan. Balas tanya aja. Ya, balas tanya aja. Oke, siap. Gitu, Jawabnya beneran ya? berarti biar seru ya. Oke. Iya. Covid kapan selesai? Agustus baru reda. Kalau gua. Reda. Oke. Kalau gue. Mudah-mudahan estimasi gue salah. Mudah-mudahan lebih cepat. Oke. Gantian dong nanya. Oke. Oke. Skill basket. LeBron apa Kevin Durant? Skill basket. Gue nggak bahas soal iya. Skill ya. Ya. Durant. Oke. Gantian lo. Seru juga nih.
Iya kan? Gini seru Iya. buat tutup, baru selesai. Iya. Nanti kita, ini masih berapa lama sih? 20 menit. 20 menit. 20 menit. 5 menit terakhir kita tanyain mereka nih, ya. 5 menit tanyain, 5 menit terakhir suruh mereka nanya. Kita jauh-jauh. Jangan 10 menit aja. 10 menit Oh, aja 10 menit ya? supaya ya. Oke, Gitu. oke, boleh. Oke, gua sekarang Kita Nah. ya kita tiga pertanyaan aja lagi. 3 pertanyaan ya. Oke. Bill Gates konspirasi terbesar ini atau ada yang lain lebih gede menurut lo? Enggak, Bill Gates bukan part of konspirasi. Bill Gates bukan part of konspirasi. The real konspirator itu nggak pernah ketahuan. Contoh, pembunuhan John F. Kennedy emang sekarang siapa? Itu yang ditangkap itu bukan. Ya dong. Ya, Jadi ya, kalau ya. menurut gue Ya, kan ya, ya. sekarang yang ada di surface kan, yang ada di permukaan, Bill Gates. Itu gue sebagai orang awam justru makin bukan dia ini kalau menurut gue sih. Walaupun dia di 2015 udah pernah speech Pandemik akan datang bla bla bla. pandemi ya. Oke. Nah, gue sekarang bikin pertanyaan lebih nyebrang lagi nih. Ya, gue yakin lo nggak dengerin lagunya sih, tapi tiba-tiba nih lo ada sponsor gede. Coba Mas Fadli, tolong interview 2 orang dari bidang yang sama ini. Mas Fadli suka yang mana? Ayu Ting Ting apa Zaskia Gotik? Sponsor yang minta lo. Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik. Pertanyaan-pertanyaan nyebrang nih. Gua sengaja nunduk gini karena biar kelihatan pertanyaan lo yang bikin ini pertanyaan lo kayak gitu. Oh, jangan sedih. Oke. Si Urban Interview, jujur, kan gini, balik lagi, gue kayak slang tuh gue rebranding jadi lebih bagus. Jakmania juga. Lo percaya atau enggak, itu yang ada di list gue, itu Johnny Iskandar sama Komeng. Gue mau interview YouTube. Keren. Serius. Karena Keren. itu kan budaya dari Jakarta, cuy. Gitu. Maksud gua, kenapa gua nunduk karena lo satu-satunya brand yang bisa nyebrangnya sampai mikirin kayak gitu. Iya. Tiko Oke. men, Zaskia Gotik aja tanda seru Tika. Ada Tiga maksudnya aja, nih, kalau jawab kayak gini ada maksudnya, Iya. gue yakin. Parah Bisa lu aja lo, kok. Tik. Baru nikah kok doi. Jawab Ya, oke. Pak. Jawab. Jawab gua. Gua Iya. Ayu Ting Ting. Ayo Gitu. Ting Ting, oke. Siap. Ayu Ting Ting. Kenapa? Karena kayaknya banyak yang bisa didengar ketimbang dari satu angle sebagai penyanyi dangdut. Oke. Siap. Ya, gantian lo sekarang. Oke. Gua ya. Oke. Satu pertanyaan. Abis ini kita Ini tanya lebih- jawab sama yang si follower nih. Iya, jangan lupa nih para follower siapin pertanyaan. Habis itu kita tembak langsung nih, gitu ya. Iya. Gua pertanyaan terakhir. Ini agak nyebrang lagi nih. Gua nggak mau berbau politik, tapi basket Indonesia dengan Erick Thohir, Pak Mas Erick jadi BUMN, kebantu apa enggak? Enggak. Jadi gini. Jadi gue ngobrol sama sahabat kita lah, Junas. Gue ngobrol sama dia. Gue juga kemarin Nas, ngobrol sama dia. Basket Indonesia yang kurang itu entertainment-nya. Kalau Mas Erik kan dari segi bisnis. Ya. Junas juga ngakuin, sorry ya Nas. Jingle lu lagi time out aja salah cuy. Bukan salah Junas, karena dia baru masuk juga. Tapi maksud gue, kita kan sering bikin event. Ya nggak, Fat? Ya, Menurut gue kekurangan IBL adalah divisi entertainment. Gue bisa breakdown. Coba lo ngundang rapper siapa sih? Coba lo ngundang dancer di halftime siapa sih? Gue bisa breakdown karena gue jelek-jelek begini. Sekali 2 kali gue setiap tahun bikin event street bola, dan gue dari sisi lagu during the game, terus final entrance itu gue pikirin, walaupun masih amatir lah. Ya. Jadi jujur gue ya jadi panjang nih. Ya gue menyedihkan Nggak apa-apa. tuh
gue tipe orang yang menolak kalau dikasih undangan IBL. Daripada gue gibah, gue nggak nonton deh gitu. Jadi gue terakhir nonton yang bela-belain beli tiket itu Filipina lawan Cina, Asian Games. Oh, Asian Games ya. Abis itu Bukan game timnas Indonesia. Bukan basket Indonesianya ya, ini tonton. Abis game itu timnas Indonesia putri. Oke. 80% penonton pulang. Jadi kalau yang pada ketawa nih follower, ya gue doang berani speak up. Gue yakin coba. Lo mau nonton nggak? Oke, Kelly jago. Gue yakin Prastawa jago. Tapi vibe kita masuk ke lapangan tuh nggak ada feel. Iya. Divisi entertainment IBL yang harus dibenahi, dan mungkin lain cerita kalau Mas Wisnu Tama. Sorry. Menurut gua ya, iya dong, kan Om Wisnu Tama tuh next level lah kalau buat bikin event gitu. Jadi balik lagi, kita perlu orang event sih, bukan bisnismen sebenarnya. Iya. Ya, gitu. Ini agak panjang dikit nyambung itu ya. Kemarin juga Junas sempat ngobrol sama gue juga. Dia juga nanya itu. Fat, enaknya diapain ya? Kok dia bilang tuh, kalau nggak salah dia bilang tuh, kayaknya dia habis ketemu lu baru ketemu sama gue tuh. Dia bilang, kok bener nggak sih kalau kata Rico, yang kurang tuh entertainment gitu, yang kurang tuh packaging gitu kan. Gue cuma jawab, Nas, sorry karena ini industri yang lo tanyain, there's nothing free, man. Oh, jadi lo bahas ini sama Junas? Bahas. Sebut bahas. Itu ada Rico Haleluya tuh. Oh, Rico Haleluya. Ini one of the... Wisnu Anggara. Ya, jawab tuh, Rick. Jadi si Junas kesimpulannya apa? Pas lo ngomong ya, itu dia bilang? Gue cuma bilang bahwa packaging itu karena akan bersangkutan erat sama taste sih, gitu kan. Kalau packaging tuh sangat bersangkutan sama taste. Sekarang yang gue bisa saranin adalah, ya lo jangan salah orang aja untuk lo nanya pendapat kayak gini dan lo menyerahkan tugas ini ke orang yang salah gitu. Karena beda-beda cara orang untuk ngasih packaging secara entertainment gitu. Kayak misalnya kemarin sempat dipegang sama salah satu temen gue gitu kan, IBL kalau nggak salah. Packagingnya menurut gue udah sempat menarik, tapi tiba-tiba ganti tangan, ganti cara lagi gitu kan. Maksud gue kan, kalau lo udah mulai kelihatan bagus tuh jangan lo pindah-pindah dulu gitu loh. Jadi menurut gue take out gue ke dia adalah, lo jangan salah pilih orang, lo jangan cepet-cepet kayak nggak puasnya, karena itu adalah investment gitu loh. Nge-build itu investment loh, bukan nge-build itu kayak lo cepet jadi gitu, nggak bisa gitu. Jadi itu memang ada tahap education-nya, tahap orang akhirnya berinteraksi sama tahap ininya. Jadi itunya harus ada keluar gitu. Dan dia bilangnya sih, ya udah, lu kapan yang bisa gue kumpulin sama Rico gitu-gitu. Ya udah, lu tinggal ngomong aja nih kapan. Karena dia sekarang ketua, dia yang megang ya IBL ya. Iya, tahu. Iya, gue juga dia memang di bidangnya lah. Iya, gue baru tahu soalnya. Oh, lu sekarang yang megang ya. Oh, ya udah gitu. Oke, kita start tanya yang lain gimana, Rick? Boleh. Tanya-tanya boleh. Oh, enggak, yang lain tuh mana? Mau nanya nggak? Jadi nggak? Ada yang mau nanya nggak? Nih sebelum 10-5 menit lagi kita cabut, coba yang mau nanya bisa gue jawab, bisa Fadli jawab. Yes. Gitu. Tadi ada tuh yang nanya tuh, Rick, gue lupa. Tadi ada yang nanya tuh. Di atas nih tadi nih. Soalnya gini nih, ini sambil nunggu yang nanya, Fat ya. Iya. Gue bisa klaim, gue Rico ya, gue salah satu dari sangat sedikit anak basket di Indonesia selain Anthony yang create event basket. Iya. Sorry, bukannya brief dari klien, tolong bikin event, enggak, gue yang propose. Anthony juga begitu. Ada berapa banyak Fat yang kayak gitu? Dikit banget. That's why bisa dihitung pakai jari. That's why kadang-kadang gue berpikir sama mereka yang ceritanya handle tim league IBL ini, gue kadang-kadang tadi kan dia bilang dulu temen gue megang, mungkin gue tanpa mendiskreditkan ya, mungkin kalau dia emang piawai di bidangnya, ada nggak ada IBL dia bikin event basket harusnya. Ya. Karena gue istilahnya tipenya Fat, kalau jadi dokter gue prefer jadi dokter spesialis. Betul. Gue bukan palu gada, bukan. Jadi sebenarnya gue
pun juga lumayan invest cukup banyak event basket yang gue buat walaupun skala kecil gitu. Cuma paling tidak gak munafik, gue perlu itu untuk portfolio gue di kemudian hari. Betul. Gitu. Nah menurut gue di Indonesia kalau masuk topik basket itu masih sangat sedikit sih yang berinisiatif seperti itu gitu. Boski Kadang-kadang gini. ada, ya terus. Kadang gini, kayak misalnya gue juga adalah salah satu orang yang kayak di situ kali ya, kayak yang lo masukin gitu. Dulu kita bikin dengan komunitas gue dulu ya, lo asal tahu kan, lo tahu komunitas gue berasal dari mana gitu. Iya. Pas kita bikin, kadang ini yang gue sesalin gitu ya. Pas kita bikin in the name of the spirit for the community gitu, we try to give it back gitu, dan then kita hidupin. Kadang yang mereka cari ternyata udah hidup sebentar, terus tiba-tiba selesai gitu kan. Pas kita regenerate untuk ngasih yang ke anak-anak ini, tiba-tiba nggak jalan gitu. Jadi menurut gue memang, gue setuju banget sama lo bahwa orang yang megang ini emang orang-orang yang harus mengerti banget, dan memang lo hidupnya di situ, dan lo memang tahu seluk-beluknya, supaya lo tahu pada saat lo menghadapi hiccup gitu ya, menghadapi handicap, lo tahu mesti ngapain. Betul. Gitu loh. Iya kan? Karena kalau yang terjadi sekarang adalah lo ada hiccup sedikit, gue tahu banget hiccupnya apa gitu kan. Dan lo hiccup bukan lo ada perkembangan untuk dunianya, lo hiccupnya untuk diri lo sendiri kalau gue lihat. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi kayak abis itu ini enggak gini, enggak, basket tuh enggak. Yang basket yang gue tahu ya, dan mungkin lo tahu, you have to put your extra miles untuk membuild itu. Gitu iya, kan? betul. Jadi jangan gampang nyerah cuman gara-gara angle itu doang gitu. Kalau gue lihat setuju. Gitu. Setuju. That's what happened di basket Indonesia sih. Iya. Asal kalau bisa ketemu orang yang tepat aja tuh, gue yakin bisa jalan. Ini Junas nggak ada sih ya. Kalau gitu kita telepon kita aja. Nah, kita sebelum nutup kita jawab si Tiko aja nih. Tips paling penting kalau mau mulai gue juga nggak punya background clothing line sih kok. Cuma mungkin sama kayak lo dulu awal belajar basket sama nge-DJ kali kok ya. Jadi lo pelajari source-nya, lo pelajari, lo kulik, apalagi sekarang era sosial media kan, yang namanya jenis bahan itu lo pelajari. Gue yakin dalam hitungan minggu lo bisa lah. Oh ternyata kultur clothing ini seperti itu. Cuma yang pasti lo harus punya benchmark. Brand lo mau jadi apa? Jadi istilahnya mau bikin PT ala-ala nih, lo harus punya visi dong. Gue mau ke titik A lo. Itu menurut gue ngaruh banget. Ngaruh banget. Kayak contoh Fat, kita main basket, Tiko juga. Lo pasti beda kok. Tiko ini kan tim SMA 3 apa segala macem dari gue, dari percik sama dia lagi. Jadi kita kan main basket akan beda outputnya. Kalau gue main basket mau juara cuy. Iya. Gue main basket bukan mau ikut ekskul. Iya. Nah begitu juga sama clothing kok. Gue bikin clothing urban, gue mau jadi the best. Bukan buat ngebulin dapur, enggak. Gue bigger than that. Jadi dari awal lo punya bensin kayak gitu, insya Allah jalan. Gitu Tiko. Iya. Dan gitu. Kalau bisa sih jangan ada kalau gue boleh nambahin ya, kalau bisa sih jangan ada distraction lah. Maksudnya sorry tadi kepotong dikit. Jangan ada distraction ya. Itu kayak, jadi kayak ya lo harus pure sih sama tujuan lo gitu. Lo harus pure dan lo harus fokus gitu. Jadi kalau ada ini dikit terus ngeganggu tuh akhirnya lo kayak gampang goyang, itu menurut gua sayang. Itu jangan kayak gitu sih kalau mau ini. Gitu. Karena pasti ada hiccup-nya, bener nggak Rik? Pasti akan ada hiccup-nya gitu. Pasti. Industri apapun. Gitu. Yeah. Dan jadi lagi buat Tiko sih kok, lu kan bisa WhatsApp sama DM gue anytime. Jadi kalau Tiko mau nanya-nanya sih, iya dia kayaknya mau giveaway kayaknya dia mau giveaway. Gak ada giveaway kok belum. Tapi Fat, kalau di pop-up media mau ada lu giveaway dari Urban, kita bisa support. Bener ya? Iya. Lu mau besok juga bisa. Gitu. Mantap. Nanti kita urus gitu. Siap. Oke. Cukup berarti. Oke, kayaknya ya. Udah kali ya.
Udah, sabi Jangan lupa nextnya kita nanti berhubungan lagi ya, Rick ya. Untuk Iya yang kan? forum tadi, Ka- biar semua ngobrol. Betul. Karena masih banyak yang mau gue share, mending gue pirit-pirit kan. Jadi biar teman-teman pop up juga sabar nih. Gue masih banyak hal yang mau gue share. Jadi Ya. semoga kita bisa ketemu lagi nih, lo follow deh nih Pop Up Media, sesuatu yang baru yang lo harus pantengin terus. Karena kita Thank you, Rico. Gue pribadi dari Urban Ink dan teman-teman clothing di Jakarta, gue yakin teman-teman yang tadi pada scene di Instastory ini ada Mohanteng Insomnia, ada Alip John, ada Herspen, ada Kevin Super Kevas, semua pasti support. Yang penting gue yakin si pop-up ini bisa jadi alternatif, dan ya memang gue tadi kasih tahu unek-unek belum apa-apa, walaupun gue temen dekat sama Fadli udah bilang, ya lu jangan marah sama gue kok ya, kayak gue punya tujuan menyatukan kalian. Ya itulah nilai plusnya pop up. Jadi looking forward buat bikin konten lainnya sama pop up. Gue bisa kasih merchandise, kalian mau bikin quiz segala macem, telepon aja. Ya. Gitu. Thank you banget Rico dari pop up. Tai odek dibaca masa tuh anjing. Deh, lu enggak, dia nggak mau setengah-setengah liatin. Pasti ditagi nanti. Yang tadi setengah mana? Yang tadi setengah ini lu. Gitu pasti ditagi lagi. Ini so baik doang di sini di Instagram. Aduh. So baik dia. Ini kalau nggak Covid sih gue japri abis ini. Nah, maksudnya untuk program. Iya. Salam Jadi Evat buat teman-teman pop up ya. siap. Sehat-sehat buat kalian semua, sukses terus. Ya, gue cuma mau bilang bahwa on behalf of Pop Up, gue thank you banget udah diajakin kayak ginian. Gue support Rico sampai kapanpun. Gue tahu dia dari mana, gue tahu dia sekarang di mana, dan gue adore sama dia karena dia memang punya jati diri yang sangat kuat dan memang punya brand yang sangat punya attitude, dan gue akan support Urban Ink sampai kapanpun di atas nama Pop Up. So kita ketemu di kotak yang berikutnya. Siap. Oke, Fadli. Ko. Siap. Thank you ya, Ko. Peace out. Ya. Bye, DJ. Bye. Bye, Odek.